Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan kembali nih teman-teman ya, kembali membahas mengenai pengaduan pajak. Tapi kali ini kita akan membacakan komentar-komentar di video-video gue guys ya, terutama 2 video gue yang terakhir ya, tentang pengaduan gue tentang seorang oknum teman-teman ya, seorang terduga oknum ya. Nah, kemarin sudah gue sampaikan, gue laporkan kembali oknum ini, yang oknum yang sama ini nih, orang yang sama gue laporkan kembali, tapi bajunya berbeda ya. Dia ganti baju. Tadinya gue laporkan sebagai seorang AR, terus tiba-tiba dia ganti baju, dalam 3 hari berubah menjadi jabatannya ketua tim pemeriksaan. Jadi gue laporkan lagi dengan tim yang baru, dengan baju yang baru, dengan status yang baru teman-teman ya. Tetapi lebih lengkap laporan gue. Oke. By the way, disclaimer dahulu ya guys, isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua teman-teman, bukan teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar guys. Oke. Nah, seperti biasa, gue sampaikan bahwa di video-video sebelumnya sudah gue sering sampaikan mengenai pengungkapan pengaduan pajak gue, teman-teman ya. Gue sengaja viralkan dan gue pengen ini terbuka untuk umum supaya apa? Supaya negara ini lebih baik, teman-teman ya. Orang-orang yang gue laporkan ke pengaduan selalu gue ajak bicara baik-baik di awal, teman-teman ya. Tidak mendadak tiba-tiba gue laporkan, enggak ya. Selalu gue mulai dengan persuasif, ngomong baik-baik gitu ya. Tetapi ketika dia ada ciri-ciri menunjukkan seorang oknum, gue mulai memperingatkan dengan halus. Kalau dia tidak sadar juga, akhirnya terpaksa gue laporkan ya. Dan kembali lagi gue disclaimer lagi bahwa gue memviralkan orang itu, niatnya itu bukan untuk menghukum orang ya. Gue tidak kenal dia, gue tidak ada kebencian sama dia sama sekali, tetapi semata-mata untuk membantu reformasi pajak teman-teman ya. Supaya negara ini bisa maju guys ya. Kita sudah merdeka 78 tahun, tetapi kita belum bisa jadi negara maju ya. Nah, salah satunya yang perlu terus diperbaiki adalah perilaku petugas pajak teman-teman ya. Kita kan manusia ya, manusia bisa salah, kalau salah ya minta maaf gitu teman-teman ya, kan beres gitu. Dan hari ini gue akan bacakan komentar-komentar orang-orang di video-video gue. Ada 2 video yang gue pilih yang terakhir-terakhir ini. Komentarnya ada yang lucu, ada yang aneh, ada yang sampah, ada yang kurang ajar, ada yang menuju balik, ada yang mendukung gue, ada yang bagus, ada yang menolak gue juga. Macam-macam teman-teman ya. Dan itu nggak apa-apa teman-teman ya. Itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini negara demokrasi guys. Ini negara demokrasi. Inilah ciri khas demokrasi kita teman-teman ya. Perbedaan pendapat adalah ciri khas dari negara demokrasi. Oke, jadi silakan siapapun silakan berbicara, boleh berbeda pendapat guys ya. Tetapi tolong janganlah ya kalau tersinggung, jangan langsung dilaporkan ke pidana, undang-undang ITE, nggak perlu teman-teman ya, jangan ya. Janganlah emosi, marah, atau tersinggung, terus ketersinggungan itu dipakai untuk mempidanakan orang, mengkriminalkan orang, janganlah teman-teman ya. Cukup diklarifikasi aja gitu. Kalau lu merasa gua salah atau ada yang salah, silakan disampaikan di komentar. Cukup teman-teman ya, tidak perlu pakai undang-undang ITE. Tetapi ada beberapa oknum yang mungkin sudah lulusan SOPI ya, dia mengancam teman-teman ya, mengancam atau mengeluarkan kata-kata undang-undang ITE. Tapi dia nggak sebutkan undang-undang ITE pasal berapa, ayat berapa yang dimaksudkan. Berarti kan asal ngomong gitu teman-teman ya, tetapi sudah berupa ancaman teman-teman ya. Tetapi itu sudah pasti oknum ya, sudah pasti oknum yang lulusan SOPI pas tentunya ya. Nah, ada komentar yang unik teman-teman ya. Ada orang yang unik kali ini ya. Nah, kelihatannya ini lulusan lulusan SOPI mulai bertebaran di dunia digital sekarang ya. Dan gue nggak tahu nih apakah gara-gara si oknum ini terkenal, atau si oknum ini punya pasukan buzzer, atau si oknum ini anak seseorang di kementerian, atau oknum ini orang orang yang punya pengaruh besar di powerful di internal DJP atau bagaimana teman-teman? Gue tidak tahu teman-teman ya. Tetapi faktanya video gue diserang oleh komentar-komentar yang aneh-aneh teman-teman ya. Nanti kita baca teman-teman ya. Oke, gue akan share screen ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat langsung apa yang terjadi dengan YouTube gue teman-teman ya. Untung nggak di-ban YouTube gue ya. Dulu pernah di-ban soalnya ya oleh si oknum itu ya. Nah, ini adalah video yang 20, yang ini 19 ya. Yang ke-20 deh. 20 itu keajaibannya ada email balasan dari pengaduan ya, luar biasa ya, luar biasa. Tetapi ada yang aneh juga di balasan itu ya. Ini Bapak Iqbal, kita baca langsung ya. Ini bisa gede nggak? Nah, Bapak Isbali 4439. Dan semakin dia bilang apa?
dalam dan semakin mendalam. Semoga bisa viral untuk memperbaiki seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Wan atas pembelajarannya. Oke, thank you Pak Iqbal ya. Jadi memang begitu teman-teman ya. Tujuan kita memviralkan adalah untuk negara ini lebih maju untuk reformasi perpajakan. Sama sekali tidak ada niat untuk mencelakai orang, tidak teman-teman ya. Atau menghukum orang, tidak. Gue minta dia bikin surat tertulis permohonan maaf. Gue tidak minta dia dipecat, gue tidak minta dia untuk dihukum, tidak teman-teman ya. Karena gue tidak ada masalah sama dia. Gue tidak ada kebencian ya teman-teman ya. Ini hanyalah semata-mata niat gue untuk memperbaiki negara ini. Oke. Bapak Alki 2270, great work. Keep going Pak. Saran saya untuk korespondensi dengan pajak-pajak dibuat formal seformal mungkin dan selalu merujuk dan menggunakan quote dari peraturan perpajakan yang ada. Jadi si aparat yang baca email juga tahu kalau yang nulis ini paham betul tentang perpajakan. Yes, thank you Pak Alki ya. Pak Yono Suyitno, sungguh mencerahkan para WP sehingga WP teredukasi atas perlakuan aparat pajak yang berkuasa. Ya, thank you Pak. Lanjut, Bapak Silver Server. Penjelasan step by step yang bagus. Saya jadi memahami pajak lebih baik. Pengaduan pajak cenderung lebih memihak kepada oknum. Betul teman-teman ya, memang betul itu terjadi selama ini ya. Setiap bantahan cuma dikatakan sudah sesuai dengan surat internal. Tidak dilampirkan surat yang mana. Ini lucu teman-teman ya. Dia bilang sudah sesuai dengan internal, tapi surat yang mana yang sesuai? Kasih tahu gua dong sebagai warga negara gitu ya. Sama sekali tidak mengedukasi gitu ya. Saya harap Bu Sri Mulyani bisa melihat video ini dan turut memonitor jalannya pemeriksaan. Dan gue berharap juga teman-teman ya, Sri Mulyani sudah gue email, Jokowi sudah gue email, dan gue sudah email juga ke semua jalur pengaduan, dan besok akan gue email ke semua media digital ya, untuk juga ikut memonitor atas pemeriksaan ini. Oke? Thank you Pak Silver. Bapak Ahmad ya. Email balasan itu hanya untuk basa-basi yang awalnya gertak sambal kepada WP. Iya. Ayo lawan Pak Awan, yang semakin banyak dan prestasi negara makin nyungsep. Oke, thank you Pak Ahmad. Bapak Wendy, wah atas dasar surat internal berarti kalau ngobrol kita minta saja mereka berkunjung ya kok, biar bisa kita dapat nomor identitas pegawainya. Iya, oke. Bapak Arfan Revaldi, Pak mau tanya, apakah memang tidak bisa pemeriksaan tanpa BASP2DK? Jadi kan gue mempermasalahkan, kok lu tanpa BASP2DK tiba-tiba ada pemeriksaan dalam 3 hari? Itu gue permasalahkan kan? Dan apakah tidak bisa kalau AR yang bertindak sebagai tim pemeriksa? Ini gue juga bertanya, itu teman-teman ya. Gue dalam karir gue 10 tahun di industri ini, belum pernah loh AR-nya dia sekaligus pemeriksaannya dia. Belum pernah kejadian. Kalaupun itu terjadi, pasti itu sudah terjadi mungkin berbeda tahun gitu ya. Mungkin AR sudah naik pangkat jadi pemeriksa gitu. Tapi ini enggak. Ini dalam 3 hari si AR berubah baju, berubah berubah kayak apa? Kayak apa? Bukan Superman ya? Apa tuh Kamen Rider ya istilahnya ya? Apa Kamen Rider ya? Berubah bajunya, bisa berubah gitu ya. Tadinya AR bisa berubah jadi ketua tim pemeriksa, teman-teman ya. Setahu gua yang namanya pemeriksa pajak itu ada kartu khusus, teman-teman. Pemeriksa pajak itu ada kartu khusus gitu. Nggak sembarangan ya. Nah, apakah orang ini sudah qualified? Kita mau tahu. Dan apakah ada dasar hukumnya biar bisa sebagai counter juga nih kalau ada case serupa? Nah, gue jawab, tidak tahu Pak. Justru itu yang mau saya klarifikasi gitu ya. Justru gue mau klarifikasi, apakah bisa tanpa BA, tanpa SP2DK selesai, kok bisa ada pemeriksaan? Bukankah pemeriksaan itu harus nunggu SP2DK selesai dulu? Selesai itu maksudnya ada laporan gitu. SP2DK itu harus dilaporkan, laporan inilah yang menjadi dasar untuk terjadinya usulan pemeriksaan kan gitu. Nah sekarang SP2DK-nya belum diapa-apain, kok bisa ada pemeriksaan? Nah itu gue mau tanya prosedurnya gitu ya. Oke Pak Alven, kita tunggu teman-teman ya. Gue akan live Instagram hari Senin tanggal 9 Oktober jam 10 pagi bertemu langsung dengan si terduga oknum. Dan kita akan klarifikasi langsung dengan beliau. Oke. Kemudian Bapak Indra Kurniawan, terus update Pak, semangat. Oke. Ibu Idung, yang jawab tuh oknumnya ya. Yang jawab itu si itu Bu. Eh, yang jawab itu adalah dari tim pengaduan kantor pusat. Nah, kita nggak tahu gitu apakah si oknum sudah berkomunikasi dengan kantor pusat ataukah ini murni langsung backup dari kantor pusat. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ya, kita bertanya justru. Kita mau tanya detailnya. Bagaimana sih yang sebenarnya terjadi? Bad, bad.
Starfreak, wah gimana brother? Ini yang lain teman-teman ya. Orang ini yang ngirim sampah di video yang lain teman-teman ya. Nanti kita baca. Big Daddy Alausaf. Iya, diminta berkunjung ke rumah atau kantor kita juga nggak apa-apa. Kan memang hak kita untuk dapat pelayanan. Lagi pula, mereka kan seneng kalau ada tugas keluar kantor. Toh kita juga nggak perlu bayar petugas, semua gratis. Asumsi nilai setoran, menurut mereka itu bisa banget kita bantah, sesuai dengan catatan pembukuan toko. Kan namanya juga himbauan. Perasaan selama ini oke-oke saja kok selama kita kooperatif. Channel ini yang sengak kampungan katanya ya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi awalnya dia ngomong nggak jelas nih, tapi ujung-ujungnya jelas ya. Ujungnya adalah dia pengen bilang channel ini sengak gitu, kampungan ya. Tapi kampungannya di bagian mana? Nggak ngerti juga. Sengaknya di bagian mana? Nggak tahu juga teman-teman ya. Jadi selama ini oke-oke aja kok selama kita kooperatif. Nah, bagaimana definisi kooperatif? Itu yang nggak jelas teman-teman ya. Apakah memberi uang suap adalah kooperatif? Gue tanya teman-teman, apakah memberi uang suap adalah kooperatif? Jawabannya iya. Kalau dia minta uang suap kita kasih, itu kan kooperatif. Apakah itu yang kita mau negara ini, teman-teman ya? Apakah mengikuti maunya si AR tanpa mempertanyakan detail data adalah kooperatif? Jawabannya iya, gitu loh. Kalau AR-nya bilang A, lu ikutin A, itu namanya kooperatif. Tetapi apakah kita mau begitu negara ini, teman-teman? Negara ini mau dibawa kemana? Gitu, teman-teman ya. Nah, itu yang gue pertanyakan, oke? Terus gue bertanya, terus ada Bapak Isbali, di Indonesia ini banyak manusia munafik, nggak suka tetap nonton, emang aneh Republik ini. Jadi dia mengkomentari si Bapak ini, dia nggak seneng, nggak suka, tapi kok nonton gitu ya. Terus ada Bapak Indra, belum pernah alami diinterogasi di kantor pajak, tapi ditelepon oleh AR yang sama, tapi mendadak berubah sikap. Diajak ketemuan di kafe, tiba-tiba jadi penasehat, mau pembetulan dijawab dijawab, "Saya AR, saya berhak terima atau tolak." Mampus loh. Jadi si kalau diajak ketemu di kafe, itu satu udah ciri-ciri oknum teman-teman ya, ciri-ciri oknum koruptor ya. Nah, kemudian ketika ketika ditanya si AR bilang, "Saya AR, saya berhak," gitu ya, "terima atau tidak." Mampus tuh. Gue langsung jawab, ngeri bos, ngeri bos. "Pak Tommy, kenapa nggak dipolisikan saja?" "Walah, hah?" Gue tanya, "Apa pasal yang mau dikenakan?" Terus dia bilang, "Pasal penipuan." Waduh, jangan deh teman-teman ya. Gua berkomitmen, gue tidak akan pernah dalam hidup gue mempidanakan orang. Itu komitmen gue. Gue tidak tahu ya apakah akan betul-betul bisa gue laksanakan, tetapi gue rasa bisa lah ya. Kita tidak mau jadi orang yang mencelakai orang, gitu loh ya. Sejahat-jahatnya orang itu pasti ada baiknya gitu ya. Jadi gue sebenarnya nggak suka melihat orang-orang tuh mempidanakan orang lain gitu. Sejahat-jahatnya orang tuh ada loh baiknya gitu. Dia mungkin punya keluarga, punya istri, punya anak. Jadi gue nggak suka lihat orang-orang tuh mempidanakan orang lain. Dan gue berkomitmen gue tidak akan mempidanakan orang lain ya. Jadi jangan mempidanakan orang ya. Kita laporkan aja sebagai warga negara, kita viralkan, dan kita tuh berharap perilakunya berubah. Kita tidak berharap untuk dihukum, tidak ya teman-teman ya. Gue tidak. Ya, oke. Nah ini adalah video yang lain, video pengaduan pajak 19 itu berapa hari yang kemarin ya sudah ditonton oleh 6.000 orang. Buset, 6.000 orang nonton. Gue aja baru sadar 2 hari yang lalu. Oke. Oke, nah ini nih. Si Bapak Bad Star Freak ya, Bad Star Freak. Kita lihat ya, Bapak Bad Star Freak. Nah, kita lihat ya, siapa dia teman-teman ya. Nggak jelas nih orang nih ya. Kita lihat ya. Tetapi ini negara demokrasi teman-teman ya. Negara demokrasi, semua orang berhak berpendapat, boleh berpendapat. Yang saya lihat, petugas pajak tidak pernah meminta sesuatu atau memberikan syarat untuk itu. Oke, jadi orang ini berpendapat kalau petugas pajak meminta sesuatu, barulah namanya salah. Gitu. Kalau dia tidak meminta sesuatu, walaupun dia arogan, walaupun dia sembarangan, walaupun dia berkuasa, dia nggak bersalah. Menurut si Bapak ini ya, yang kau tangkap begitu. Petugas selalu menjaga kalimatnya tanpa menyinggung perasaan. Nah, jadi gini guys. Gue mau ketawa. Oke, jadi gini, petugas ini menjaga kalimatnya tanpa menyinggung perasaan. Menurut dia nih ya, ya gimana? Gue bertanya, lu tidak menjawab. Ya iya, dia menjaga kalimatnya dengan tidak menjawab gitu loh. Gimana gimana bisa gue bilang dia menyinggung? Ya tidak, dia tidak menyinggung, dia cuma tidak menjawab. Aduh, dia tidak menyinggung, dia cuma tidak mau menjawab, gitu loh. Jadi
Jadi benar, si bapak ini tuh betul gitu loh. Petugas selalu menjaga kalimatnya tanpa menyinggung perasaan, sudah betul gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menjawab gitu, tidak menjawab wajib pajak gitu teman-teman ya. Jadi gini gini guys, Jokowi aja presiden kalau ditanya oleh rakyat harus menjawab. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sidang DPR hak angket. Oke? Sidang DPR hak angket adalah sidang DPR untuk bertanya. DPR punya hak bertanya, oke? DPR adalah rakyat, betul ya teman-teman ya? DPR adalah rakyat, DPR mewakili rakyat. DPR mengajukan hak angket, namanya mengajukan hak untuk bertanya. Presiden harus datang dan harus menjawab. Gitu teman-teman ya. Itulah negara demokrasi. Itulah sistem demokrasi Pancasila. Oke? Ketika warga negara yang diwakilkan oleh DPR bertanya melalui sistem hak angket, presiden harus datang, harus duduk, harus menjawab. Nah, oknum ini tidak perlu jawab. Ya, oknum ini, si terduga oknum ini lebih hebat dari Jokowi, tidak perlu menjawab. Siapa tuh si Awan? Siapa tuh si wajib pajak? Nggak peduli gua. Kalau dia nggak mau ikutin maunya gua, nggak usah gua jawab. Itu dugaan gua, teman-teman ya. Itu dugaan gua terhadap si oknum itu gitu ya. Sesimpel itu gitu. Kalau lu bertanya sesuatu yang merepotkan dia nggak mau jawab, gitu. Sesimpel itu ya. Nah, Jokowi kalah dari orang ini, teman-teman ya. Jokowi aja harus datang ke sidang DPR kalau ditanya oleh DPR. DPR adalah perwakilan rakyat, gitu ya. Tapi oknum ini ketika ditanya oleh rakyat seperti gua, nggak peduli dia, nggak peduli ya. Kalau sudah viral, kita nggak tahu gimana ceritanya. Kita tunggu teman-teman ya kalau viral bagaimana. Terus bapak ini bilang gini, inti dari SP2DK adalah permintaan penjelasan, oke? Ya memang betul. Sistemnya masih self-assessment, memang betul. Berubah menjadi official assessment ketika terbit produk hukum, betul. Produk hukum hanya terbit melalui pemeriksaan atau penyidikan, memang betul. Ya terus salahnya di mana? Jadi orang ini masalahnya di mana, Bos? Jadi masalahnya di mana? Jadi apa sih yang dipermasalahkan sama dia? Nggak jelas nih teman-teman ya. Orang ini nggak jelas nih apa yang dipermasalahkan ya. Tetap semangat Ibu. Jadi dia ini mendukung si Ibu ya. Terima kasih sudah menjaga integritasmu. Ya oke. We are proud of you. Oke, oke proud ya. Jadi ketika gue baca ini gue ketawa-tawa teman-teman ya. Tadi kan gue ketawa tuh ya. Tapi tadi pagi gue lebih ketawa lagi teman-teman ya. Tadi pagi gue ketawa ngakak dengar ngebaca komentar ini ya. Langsung gue bilang kak kakak kakak gitu ya. This is the jokes of the day ya gue bilang ya. Hari ini gue tertawa gara-gara dia nih. Tertawa. Jadi gue bilang ini this is the jokes of the day. Terus dia bilang gini, petugas pajak tidak melakukan fraud katanya, tidak ada mengancam, tidak ada berkata kasar lantas Anda adukan. Ya emang betul. Emang betul, si petugas itu tidak berkata kasar, tidak mengancam, tidak fraud. Kenapa? Dia tidak menjawab. Dia tidak menjawab. Nggak ada fraud ini, nggak ada fraud, nggak ada ancaman. Ya ada sih ancaman pemeriksaan ya. Tetapi dia nggak menjawab. Sesimpel itu, sesimpel itu. Coba cek aduan Anda katanya. Jangan-jangan sudah jadi bahan tertawaan. Jokes of the day. Inilah inilah negara demokrasi teman-teman ya. Inilah negara demokrasi, kita saling mentertawakan, kita saling berdebat itu bagus teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Gue tidak anti terhadap orang ini teman-teman ya. Gue tidak anti terhadap dia dan gue sangat menghargai orang-orang seperti ini yang berani speak up ya, berani speak up, berani ngomong, berani berdebat, bukan cuman ngomong di belakang, nggak cuman berkuasa di belakang, tetapi berani ngomong gitu teman-teman ya. Ini sudah pasti oknum teman-teman ya, tetapi oknum yang berani speak up gitu teman-teman ya. Dia berani mengutarakan pendapat dia. Oke. Terus gue bilang, oke, siap-siap nih, oknum sudah menyebar di media sosial. Gue bilang, karena gue baru sadar, ini oknum nih, gue baru sadar nih, ini oknum temannya si oknum atau saudara si oknum kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi gue merasa dia oknum ya. Dia melempar tuduhan, tapi tidak ada argumen atau bukti-bukti apapun gitu ya. Dia dia cuman kasih argumen ini cuman suruh gua ngecek aduan gua, tapi dia nggak bilang apa yang salah gitu kan. Nah, ciri-ciri oknum banget nih, gue bilang ya. Rajin-rajin ya, brother berperilaku buruk, gue bilang ya. Kan dia mungkin sudah lulus SOPI ya. Kalau dia sudah lulus ujian SOPI ya sudah, berarti kan dia sudah bagus berperilaku berperilaku buruknya ya. Jadi teruskan gitu ya. Supaya informasi pajak tidak akan terwujud, gue bilang ya. Yang penting kan tidak ada minta uang, yang penting tidak ada fraud, yang lain terserah Anda, gue bilang ya. Memang begitu kan pendapat dia kan. Nah, terus dia bilang, dari riwayat percakapan yang dilampirkan malah menunjukkan ketenangan petugas dalam menghadapi wajib pajak kuasa. Betul guys, betul. Ini betul teman-teman ya. Jadi si oknum ini sangat-sangat tenang gitu ya. Lebih tenang dari Jokowi gitu ya.
Jadi ketika ditanya, nggak usah jawab. Segitu tenangnya orang ini teman-teman ya. Makanya gue bingung, ada siapa di belakang orang ini? Makanya gue mau tahu, ada siapa yang backup dia di belakang ini. Buktinya pengaduan kantor pusat aja membela dia gitu teman-teman. Ada siapa orang yang di belakang dia? Kita nggak tahu teman-teman ya, kita nggak tahu. Apakah KPP ini adalah KPP dengan income terbesar di Indonesia sehingga dia di backup? Kita tidak tahu juga teman-teman ya. Tetapi KPP itu KPP yang sangat bonafit, gue tahu ya. KPP itu berada di pusat perdagangan di Jakarta Barat ya. Lu tahu di mana ya? Oke. Nah, jadi memang dia sangat tenang teman-teman. Saking tenangnya, gue jadi bertanya-tanya siapa di belakang dia. Gitu teman-teman ya. Kita tidak tahu teman-teman ya. Kita akan buktikan nanti di kantor pajak. Oke. Dan hari Senin teman-teman, hari Senin jam 10 pagi gue akan live Instagram, live YouTube, dan live TikTok untuk mempertemukan gue dengan si oknum itu, dan kita akan langsung bertanya setiap poin dari pengaduan gue teman-teman ya. Apakah dia tidak mau menjawab juga? Ya kita tidak tahu teman-teman ya. Apakah gue akan diusir dari KPP? Tidak tahu teman-teman ya. Kita lihat nanti teman-teman ya, live Instagram teman-teman ya. Biar kita viralkan teman-teman ya. Kalau sudah viral nanti mungkin berbeda ya, mudah-mudahan berbeda ya. Betapa bangganya pimpinan melihat bagaimana petugas menghadapi wajib pajak kuasa yang komplain. Nah, berarti kan sudah jelas oknum teman-teman ya. Dia sudah mengucapkan kata pimpinan, berarti kan sudah jelas orang ini adalah lu tahu teman-teman maksud gue ya. Dia sudah bilang pimpinannya itu bangga. Jadi sama sekali tidak ada permintaan maaf, sama sekali tidak ada klarifikasi, tidak ada informasi apapun. Pimpinannya itu bangga gitu katanya ya. Nah, terus dia bilang, bukti nyata reformasi. Luar biasa ya, bukti nyata reformasi. Bahwa petugas pajak bisa dengan tenang menghadapi wajib pajak dengan tidak perlu menjawab pertanyaan wajib pajak. Luar biasa ya. Kalau Anda punya teman yang sudah menjadi konsultan sebelum reformasi, coba tanyakan bagaimana adu dan bandingkan, maka Anda pun akan mengiyakan bahwa reformasi itu nyata. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu teman-teman ya, kita nggak tahu dia ini ada di divisi mana, apakah di KPP yang sama atau KPP yang berbeda, kita tidak tahu teman-teman ya. Dia tidak menyebutkan siapa dia kan teman-teman ya. Tetapi kan sudah jelas kelihatan siapa dia ya. Oke. Kemudian gue bilang, semangat wahai para oknum lulusan Shopee ya, karena menurut gue dia lulus Shopee nih ya teman-teman ya. Pantang menyerah bersewenang-wenang, gue bilang ya. Memang betul ya, pantang menyerah ya. Pokoknya kalau bukan fraud, bukan korupsi, masih aman ya. Tenang saja ya, banyak oknum yang akan mendukung dan menertawakan awan. Santai aja sebelum viral, gue bilang ya. Kalau udah viral mungkin berbeda ya. Terus dia bilang, Anda juga sangat semangat mengadukan petugas pajak yang tenang, tidak fraud dan menjaga tutur katanya. Jadi luar biasa teman-teman ya. Ini adalah oknum yang betul-betul lulus Shopee teman-teman ya. Dia bisa menjaga ketenangannya, dia bisa menjaga argumennya, dia bisa menjaga pendapatnya dengan tidak menusuk gua, tetapi dia membalikkan kata-kata gua dengan tetap menjaga kerangka acuan pendapat dia, yaitu tidak fraud, menjaga tutur kata dan tenang. Dia tetap berpatokan pada poin tersebut dengan tidak mau digiring oleh gua kepada yang tadi itu, bahwa dia tidak menjawab pertanyaan gua. Menjawab pertanyaan WP gitu ya. Jadi ini hebat, ini qualified oknum teman-teman ya, qualified banget nih teman-teman ya. Ini bisa lulus nilai 40 nih ya, kalau dia ikut ujian Shopee teman-teman ya. Apa dia sudah naik pangkat ya, kita nggak tahu juga teman-teman ya. Oke, terus gue bilang, iya nih, apalagi yang lulus ujian Shopee seperti lu, gue bilang ya. Dengan senang hati saya adukan, hehehe, gue bilang. Iya, jangan lupa dilampirkan hasil ujiannya. Pimpinan kan butuh hiburan juga. Siap, brother, gue bilang. Makasih, brother. Ini luar biasa, teman-teman ya. Nah, eh, teman-teman di dalam negara demokrasi, perdebatan-perdebatan seperti ini bagus, teman-teman ya. Walaupun ini masih agak-agak berbau-bau wakanda ya, berbau-bau berbau-bau sarkastis, teman-teman ya. Tetapi dari sini udah bagus teman-teman, dari sini udah bagus. Adanya pembicaraan, adanya saling lempar argumen, adanya saling bicara, saling ngobrol. Ini udah bagus teman-teman. Berbeda dengan si oknum. Si oknum itu di kepala dia paling berkuasa. Si WP ini siapa? Kalau lu bertanya yang gue tidak senang, gue tidak mau jawab. Itu si oknum begitu teman-teman. Si orang ini enggak teman-teman ya. Si orang ini gue balas, dia balas. Gue balas, dia balas. Ini gue respect teman-teman. Walaupun kita berbeda pendapat, tapi gue respect. Dia berani speak up, dia berani ngomong. Kalau dia nggak sependapat, dia bilang nggak sependapat. Kalau dia nggak setuju, dia bilang nggak setuju. Dia kasih argumennya. Walaupun argumennya ngaco, walaupun argumennya bikin ketawa-tawa, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Dia berargumen teman-teman. Manusia yang berargumen adalah manusia yang pinter teman-teman ya.
gitu. Tapi yang si oknum nggak begitu, si oknum itu yang gue laporkan itu nggak peduli, dia nggak peduli siapa lu. Pokoknya dia ini penguasa, dia ini si AR, sekarang sudah jadi ketua tim pemeriksa, nggak peduli dia. Dia punya hak, punya kemampuan untuk menentukan kurang bayarnya wajib pajak. Mampus nggak lu sama oknum seperti itu? Nggak perlu menjawab pertanyaan WP, tidak perlu menjawab ketika ditanya detail, nggak perlu. Pokoknya kami yang benar atau lu buktikan sebaliknya. Mampus tuh digituin sama oknum seperti itu. Oke? Itu si oknum teman-teman ya. Tetapi oknum yang ini gua respect. Oke, gua respect. Dia berani speak up, walaupun dia tidak mau membuka identitas dia ya, di KPP mana siapa dia, ya nggak apa-apa, gitu teman-teman ya. Ini kan udah digital ya, gitu. Tetapi gue respect dia berani speak up, berani memberikan argumen, walaupun salah, walaupun error, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, negara demokrasi ya. Kan gue juga nggak selalu benar ya. Tetapi orang berargumen jadi pinter, gitu teman-teman ya. Jadi demokrasinya jalan. Kalau ciri-ciri oknum yang gue laporkan itu nggak ada demokrasi, itu ciri-ciri komunis, teman-teman ya. Dalam negara komunis, lu harus ikutin atau kalau nggak lu dicelakain, gitu loh. Itu negara komunis, teman-teman ya. Itu perilaku si oknum yang gue laporkan itu. Oke. Nah, kalau dia ini enggak, dia ini jelas teman-teman ya, kita berargumen ya, kita berargumen walaupun saling mentertawakan, saling sarkastis, walaupun agak agak sedikit-sedikit Wakanda gitu ya, nggak apa-apa teman-teman. Tetapi berdebat itu bagus teman-teman dalam negara demokrasi. Gitu ya. Janganlah tidak ada perdebatan, tidak ada omongan, tiba-tiba naik pemeriksaan. Itu tidak patut menurut gue ya teman-teman ya. Orang bertanya lu tidak menjawab, orang tanyain lu nggak jawab lagi, orang minta kartu pegawai lu nggak mau kasih, tiba-tiba lu naikkan ke pemeriksaan. Ini yang cilaka teman-teman. Ini mencelakai orang teman-teman ya. Nah, itu oknum yang gue laporkan itu teman-teman ya. Yang nanti akan kita buka di hari Senin. Oke? Oke, thank you Bapak Bat Starfleet. Oke. Bapak Farid 9352. Petugas pajaknya, saya lihat tenang-tenang aja. Ya betul, dia tenang. Dia menguasai Shopee. Dia sudah lulus Shopee. Malah kesannya profesional karena dia nggak sembarangan kasih data ke orang. Lah, kan gue puasa. Kok nggak sembarangan? Jadi lu mau gimana? Puasa sudah minta data, lu nggak mau kasih. Loh, terus gimana dong? Terus gimana dong kasus ini mau diberesin? Oke? Apalagi banyak sekarang konsultan abal-abal tanpa sertifikasi resmi. Yang gue sudah ada surat kuasanya, bos. Gue sudah ada surat kuasanya, bos. Itu. Oke, thank you Pak Farid. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Inilah negara demokrasi ya. Silakan semuanya berdebat, silakan semuanya berargumen. Nggak masalah teman-teman ya. Oke. Nah, ini sampah nih teman-teman. Ini ada sampah nih ya. Aduh, tolong belajar lagi mengenai fungsi SP2DK dan tugas AR sebelum mencela seorang AR. Mereka bertugas demi bangsa dan negara. Jangan sampai seorang AR yang sudah bekerja dengan baik malah dicerca seperti ini. Tetapi dia nggak kasih argumen. Yang salah di mana, bos? Yang salah apa? Yang lu mau argumenkan tuh apa gitu loh. Oke? Lu mau argumen apa? Nah, ini nih, ini ciri-ciri oknum lagi nih teman-teman ya. Kalimatnya bersayap, berputar-putar kayak jaring laba-laba gitu ya. Nggak jelas gitu ya. Nggak jelas dia maunya apa gitu loh. Ya, jadi teman-teman kalau lu mau berargumen, lu harus jelas, tembak langsung kepada apa yang lu argumenkan, gitu ya. Nah, sehingga argumennya bisa berjalan. Ketika lu menembak sebuah argumen yang tepat, kena sasaran, maka gua sebagai orang yang diargumenkan akan bisa membalas argumen ini. Terjadilah diskusi. Nah, inilah demokrasi. Ketika terjadi diskusi, kita bisa sepakat, bisa nggak sepakat, ya kan? Tetapi kan kita jadi oh gua paham persepsi lu, lu paham persepsi gua. Gitu lah teman-teman ya. Nah, tetapi kalau si oknum tadi itu, gua kasih persepsi gua, tapi dia nggak kasih persepsi apa-apa, gitu loh. Dia tidak tidak menjawab, gitu loh. Nah, sedangkan yang user ini lebih lucu lagi, dia marah-marah, tapi nggak jelas marah-marahnya apa. Nah, kita lihat ya, ini ciri-ciri oknum teman-teman ya. Eee Ciri-cirinya dia nih baru bikin akun YouTube atau akun Google itu begini, dia baru bikin nih, karena dia baru bikin tapi hanya untuk buzzer gitu, hanya untuk ribut gitu ya, bukan betul-betul akun dia gitu ya. Ini kemungkinan oknum yang bikin akun untuk ya untuk gini-ginian gitu ya, atau dia buzzer atau apa gitu ya. Ciri-cirinya gini, jadi dia user, dia nggak sebutin namanya. Waktu dia bikin email, dia nggak sebutin nama gitu ya. Jadi ini kita lihat siapa dia teman-teman ya, kita lihat ya. Nah, siapa dia? Kita lihat siapa dia. Nah ini, channel ini namanya Muh Juwari, about ya, kita lihat about ya. Orang ini teman-teman. Jadi, entah dia bodoh atau apa ya,
Ketahuan Bos, ketahuan dia ini baru bikin channel hari ini teman-teman, tanggal 4 Oktober 2023. Jadi 4 Oktober 2023, orang ini baru bikin channel YouTube, baru bikin akun Google, langsung masuk ke komentar gue, langsung bikin sampah di komentar gue. Ketahuan teman-teman ya, ketahuan. Ketahuan tuh. Bos, jangan gini dong. Lu pakai akun lu aja, jangan jangan bikin akun baru. Ketahuan, Bos. Coba lihat ya. Kosong semua nih guys, kosong semua. Orang ini baru bikin akun hari ini dan langsung menyampah di komentar gue. Ketahuan lalu ini oknum, Bos. Jangan gitu dong, jangan bego. Oke, lu mesti bikin akun sendiri. Lu mesti pakai akun lu yang sudah lama gitu loh. Oke, lu ganti nama akunnya gitu loh. Seolah-olah nama orang biasa, mungkin nama Budiman atau nama Pak Budi atau nama apa gitu kan, Bu Wati atau apa gitu kan. Silakan pakai nama itu. Tapi jangan pakai user. Kalau user Z19NH ini ketahuan lu oknum. Ya, brother, brother. Ketahuan lu oknum. Coba kita lihat lagi. Biar lu tahu nih teman-teman ya. Nih, namanya Mujuwari. Waktu dia bikinnya hari ini, tanggal 4 Oktober. Jadi gue bikin videonya tanggal 4 Oktober teman-teman ya. Untuk nanti mungkin terbit 2 hari lagi ya. Nah, orang ini baru bikin video, baru bikin akun YouTube-nya atau akun Google-nya hari ini, langsung bikin sampah di komentar video gua. Ketahuan lalu oknum. Mana ada orang yang bikin bikin Google atau bikin YouTube tiba-tiba dapat video gua di YouTube-nya, kan nggak mungkin. Jadi orang ini sengaja bikin email baru untuk membuat sampah di video gua. Kan ketahuan lu, jangan gitu dong, jangan bodoh-bodoh amat jadi orang. Oke, oke. Para oknum di luar sana yang mau lulus ujian Shopee, jangan pernah berkomentar buruk atau berkomentar jelek di video Awan atau video siapapun pakai akun baru, jangan ketahuan. Oke, ketahuan tuh oknum, oke. Gunakanlah akun yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, lu ganti nama aja, itu ganti nama, ganti foto gitu loh. Oke? Oke, teman-teman Shopee. Oke, teman-teman sertifikasi oknum pajak Indonesia. Kalau mau lulus, lu mesti ingat ya, tips dan triknya ya, kalau mau nyampah di kontennya Awan, jangan pakai akun yang baru bikin hari ini, ya, pakailah akun yang sudah lama lu bikin, oke? Bikin email baru gitu. Jangan bikin email baru maksudnya ya, bikin email yang lama. Oke, lanjut. Bapak Munhijab, Ibu ya. Saya kok malah kasihan sama wajib pajak ya? Seperti orang yang lagi ada masalah hukum, salah pilih pengacara yang hobi bikin sensasi. Nah, ini juga sama nih teman-teman ya. Dia nyampah, bikin persepsi buruk, tapi nggak jelas apa yang lu permasalahkan. Oke, kita lihat siapa dia. Munhijab. Oh, sudah lama teman-teman ya, sudah 2021 ya, sudah 2 tahun dia bikin bikin akun nih teman-teman, Munhijab. Tetapi nggak jelas nih siapa ya. Tidak ada ininya, tidak ada akunnya. Oke. Jadi, nah begini teman-teman ya, dalam negara demokrasi silakan berbeda pendapat, tetapi lu mesti sampaikan pendapat lu apa. Oke. Kalau lu bikin seperti ini namanya nyampah ya. Saya kok malah kasihan sama wajib pajaknya, seperti orang yang lagi ada masalah hukum, salah pilih pengacara yang hobi bikin sensasi. Tapi apa masalahnya? Apa argumennya? Belajarlah berargumen, Bos, ya, Ibu atau Bapak Munhijab, belajarlah berargumen, oke? Ketika lu kasih argumen, kan argumen lu akan dibantah oleh orang dong. Lu kasih argumen, orang itu kasih argumen bantahan, oh lu jadi mikir, oh dia dia punya persepsi begitu, gua akan membantah lagi dengan argumen yang lain. Oh nanti argumen lu akan dibantah sama dia bantah lagi argumen. Ini namanya orang berpendidikan itu berdiskusi, oke? Orang berpendidikan berdiskusi seperti itu caranya. Ilmuwan menemukan bom nuklir si siapa tuh? Si Albert Einstein atau siapa itu kemarin, ya Oppenheimer gitu ya, itu dengan berdiskusi seperti ini, dengan berdebat gitu loh. Apple, Steve Jobs bikin iPhone sehebat itu pakai diskusi, pakai debat, oke? Nah, negara kita ini banyak orang bodohnya gara-gara seperti ini, gitu loh. Tidak pakai debat, hanya men-judge orang, hanya marah-marah saja, tapi nggak ada poin perdebatannya, oke? Ibu Mun atau Bapak Mun, jangan begitu ya, oke? Kalau lu mau berdebat, silakan sampaikan perdebatannya bagaimana, oke? Dan ini negara demokrasi, tidak ada salahnya berdebat. Tidak ada salahnya kok bilang orang lain itu salah, nggak apa-apa ya. Tentukan lu punya hati, tentukan lu punya pendapat ya. Teguhkanlah pendirian lu. Kalau lu bilang lu benar, dia salah, lu jelaskan apa yang salahnya dia. Nggak apa-apa kok. Kalau nanti ternyata lu yang salah, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini negara demokrasi.
Oke, begitu juga sebaliknya, gitu ya. Kalau kalau nanti dia yang merasa dia yang benar, lu disalahkan, ya nggak apa-apa juga, lu tidak perlu marah, lu silakan kasih argumen. Nah, manusia berargumen, maka peradabannya maju, gitu. Manusia yang tidak berargumen, peradabannya nggak bisa maju, gitu loh, ya. Yang ada adalah lu mesti ikutin maunya gua, kalau nggak gua celakain. Nah, mati, seperti si oknum itu, ya. Kita mesti ikutin maunya dia, kalau nggak mau, kita diperiksa, gitu. Dan sudah terjadi teman-teman ya pemeriksaannya. Oke, Bapak Mun, thank you, Pak. Lanjut, Bapak Wizurainian. Luar biasa Bang, sangat menginspirasi. Berarti benar ya data 7,6 itu, ya kan? Jadi dia langsung bertanya seperti itu, berarti benar ya data 7,6 M? Kan jadi bingung gua, kok begini orang ini ngomong? Ternyata oknum juga teman-teman ya, ternyata oknum juga. Kita lihat ya teman-teman, siapa dia ya, kita lihat ya. Nah, 6 tahun yang lalu, 5 tahun lalu teman-teman, dia lihat ini, apa ini? Happy Kim Tae-young Day. Apa ini ya? Wah nggak jelas ini teman-teman ya. Nah, orang ini Anne Marie, dia punya playlist Baby Rexha, Korean Mix, ternyata suka Korea. Maroon 5, Ariana Grande, oke, channelnya ini. Wow, luar biasa, dia punya subscriber banyak teman-teman ya. Dan mensubscribe orang-orang ini. Wah, orang-orang hebat nih ya. Penyanyi-penyanyi semua kayaknya ya. Oke, 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 oke. Oke, dia sudah lama teman-teman, orang lama teman-teman, orang lama ya, bukan bukan orang baru ya, tetapi sudah jelas oknum teman-teman ya. Nah, terus dia bilang gini, "Karena Abang takut datang ke kantornya." "Bukan takut Bos, gue nggak bilang gue takut, gue bertanya." Sekali lagi nih ya, gue mengklarifikasi biar nggak salah persepsi. Gue tidak bilang gue takut datang kantor, gue akan datang dari Senin ya. Hari Senin gue akan datang dan gue akan live Instagram ya. Mudah-mudahan Bapak Wizura juga bisa nonton, oke? Atau Ibu ya. Jadi gue bukan takut datang kantor, gue bertanya, apakah tiga opsi itu masih berlaku atau tidak berlaku? Dan si oknum itu tidak mau menjawab gue, gitu. Oke, lanjut. Terus dia bilang, "Takut digoreng di sana." Ya takutlah, masa orang nggak takut digoreng? Oke. Padahal suratnya jelas untuk konseling, oke. Ya surat konseling kan di dalam KPP bisa digoreng ya dong, memangnya konseling masih konseling. Lanjut, kemudian mungkin ibunya mau Abang datang langsung untuk klarifikasi ke kantor supaya bisa jelasin dan dikasih lihat datanya. Gue setuju, tetapi kan ibu itu nggak bilang gitu. Ibu itu nggak pernah ngomong gitu loh. Ibu itu cuma bilang, "Datang ke kantor, Pak." Udah, ketika lu mempertanyakan, dia nggak mau jawab, dia tidak mau kasih lu alasan, dia tidak mau kasih lu, perdebatan, nggak mau kasih lu argumen, enggak. Si oknum itu tidak mau kasih yang seperti ini. Bapak ini masih bagus dia kasih argumen. Mungkin si ibu itu mau klarifikasi kantor supaya bisa jelaskan dan dikasih lihat detailnya. Itu, si bapak ini aja kasih argumen. Sedangkan si oknum itu tidak kasih argumen, nggak peduli dia, nggak peduli ya. Silakan dilihat ya di chatting-chatting-annya ya. Nah, sekarang gini, kalau ada AR berargumen, klarifikasi ke kantor supaya bisa dijelaskan dan dikasih lihat datanya. Pertanyaan gua, bukankah itu juga bisa dilakukan melalui audiovisual, ya, online? Bukankah itu juga bisa dilakukan melalui surat tertulis? Kenapa harus datang sesuai dengan permintaan lu, permintaan si oknum itu, ya toh? Jadi ini argumen yang bisa gue patahkan dengan sangat mudah. Kenapa si oknum itu yang sudah lulus Shopee itu tidak menjawab gue seperti ini? Karena dia tahu argumen ini akan dipatahkan dengan mudah oleh si Awan, gitu. Makanya dia tidak mau menjawab. Makanya dia sopan, bukan sopan ya. Makanya dia itu tenang. Dia itu memiliki level ketenangan yang sangat tinggi. Karena dia sudah lulus ujian Shopee ya. Jadi dia sangat sangat tinggi level ketenangan dia, sehingga kalau dia tahu jawaban ini akan mudah dipatahkan oleh si Awan, dia nggak akan menjawab seperti itu. Oke, kalau ada AR menjawab, datang ke kantor itu wajib gara-gara mau klarifikasi supaya dijelaskan dan lebih detail dikasih lihat datanya. Jawaban gue sangat gampang. Hal seperti itu juga bisa gue lakukan secara tertulis. Hal seperti itu juga bisa gue lakukan secara audiovisual. Mati dia, nggak bisa jawab gue lagi. Nah, oke. Jadi Ibu Ibu Wizurai. Kemudian dia bilang gini, jam kerjanya juga udah lewat, tapi abang masih tabrak juga. Oke. Wajar sih kalau ibunya nggak balas chat-nya, kan mau dibalas esok hari bersama mencari solusi. Ya memang betul sih, tapi dia nggak jawab tuh sampai hari ini, Bos. Sampai hari ini nggak dibalas. Ini bukan esok hari lagi, udah berhari-hari nggak dibalas juga. Nah, kayak gini dibilang oknum AR, lucu banget, padahal ibunya sopan. Ya memang sopan, ini sopan banget, nggak sopan juga sih, maksudnya dia itu tenang, dia itu tenang itu betul ya, si oknum itu sudah lulus Shopee, makanya dia bisa tenang, sehingga dia tidak terlibat emosi, sehingga dengan gampangnya dia tidak usah menjawab pertanyaan wajib pajak, oke? Memang hebat ya si oknum ini ya. Tetapi kalau mau sopan harus pakai emot sih.
Oke oke, thank you, Bu. Gue bilang gini, "Semangat Bang, semoga oknum semakin banyak berkeliaran di media sosial. Semangat ya Ibu Bapak oknum," ya, oke. Jadi gue juga, iniin dia ya. Lanjut, nah ini ada user lagi nih, user WR9NO2RU2F. Padahal kita tahu kalau AR mengajukan pemeriksaan itu tidak mudah apabila WP tersebut masih respon. Gue masih respon kok, emang gue nggak respon? Coba kita lihat ya, siapa dia, kita lihat user. Oke, namanya Teks Mitra Elektro Indo Aditama. Playlist-nya nggak ada, channel nggak ada, about, baru dibikin Agustus 2023 guys. Baru bikin 2023 guys, Agustus. Baru minggu lalu, baru bulan lalu guys. Baru bulan lalu dibikin akun. Jangan dong oknum. Kalau lu mau nyampah di konten gua, jangan bikin email baru, jangan bikin akun baru. Bikinlah akun yang sudah lama, Bos. Oke? Apakah Teks Mitra ini bagian dari Rafael Alun? Nggak tahu juga ya. Apakah dia mungkin terkoneksi ke sana? Mirip-mirip nih. Apa ini, apa mungkin kita kenal ya teman-teman, nggak tahu ya teman-teman ya, nggak tahu ya apakah dia konsultan pajak atau apa, nggak tahu juga ya, apakah dia oknum yang jadi konsultan pajak, nggak tahu juga teman-teman ya, kan sudah banyak sekarang ya. Pokoknya ini orang baru ya, ketahuan ketahuan Bos, ketahuan. 2023 baru Agustus, baru bulan lalu dia lahir, baru bulan lalu lahir sudah nyampah di sini. Oke, sudah nyampah. Oke. Nah, sorry sorry ya, kayaknya dia mendukung gue deh. Kayaknya dia mendukung gue deh. Padahal kita tahu kalau AR mengajukan pemeriksaan itu tidak mudah apabila WP tersebut masih respon. Iya, nggak tahu deh, nggak jelas juga nih, mohon maaf nih Pak user ya. Ini mendukung gua atau tidak mendukung gua, argumennya nggak jelas ya, mohon maaf gue ya. Argumennya tidak jelas ya, gue mohon maaf ya. Argumennya nggak jelas. Oke, mohon maaf ya. Ya gue respon sih, gue masih respon. Kenapa dia tiba-tiba pemeriksaan? Gue masih respon kok. Sampai sampai chatting terakhir gue masih respon. Gue bertanya. Oke, lanjut. Bapak Black Diamond, nggak ada yang aneh, normal-normal saja. Dia nggak kasih data karena lu itu bukan konsultan pajak gitu. Jadi mohon maaf nih Bapak Black Diamond nih, mohon maaf nih ya buat teman-teman semua, biar gua kasih edukasi yang betul ya. Yang namanya kuasa wajib pajak, sorry, yang pertama gua mau jelaskan, gua ini konsultan pajak, oke. Yang pertama gua mau klarifikasi, gua ini konsultan pajak ya. Jadi mohon maaf nih Bapak Black Diamond, pendapat lu salah ya. Gua adalah konsultan pajak resmi, oke. Gua terdaftar. Oke, satu. Yang kedua, gua mau mengedukasi kepada semua masyarakat bahwa yang namanya kuasa WP itu tidak harus konsultan pajak, oke. Kuasa WP itu bisa 4 cara, oke. Yang pertama adalah anggota keluarga orang pribadi, oke. Yang kedua adalah karyawan dari sebuah perusahaan, oke. Yang ketiga adalah konsultan pajak terregister seperti gue. Yang keempat adalah bukan konsultan pajak juga bisa jadi kuasa, teman-teman ya. Nah, jadi ada 4 nih. Jadi untuk menjadi kuasa WP ada 4 kategori. Yang pertama adalah anggota keluarga yang terdaftar di KK, yang kedua adalah karyawan di perusahaan, yang ketiga adalah seorang konsultan pajak, yang keempat adalah seorang yang bukan konsultan pajak. Buktinya apa? Dibuktikan dengan brevet bisa, S1 akuntansi bisa, S1 hukum bisa. Pokoknya dia pernah ikut brevet atau ikut pelatihan pajak boleh, gitu loh, ya. Itu ada di mana? Ada di Undang-Undang HPP, ya. Undang-Undang HPP tahun 2021. Ya, Bapak Black Diamond, mohon maaf nih, Bapak salah persepsi nih ya, mohon maaf ya. Jadi, lu bilang gua bukan konsultan pajak, itu pertama udah salah, gua konsultan pajak, oke. Yang kedua, eee eee, untuk menjadi kuasa tidak harus konsultan pajak, oke. Nah, terus gini, harusnya lampirkan izin dan bersertifikat konsultan pajak. Ini juga salah. Mohon maaf nih Pak Diamond nih, mohon maaf nih ya Pak Black Diamond, salah persepsinya ya. Untuk menjadi kuasa tidak harus seorang konsultan pajak ya. Boleh orang yang bukan konsultan pajak, boleh anggota keluarga, boleh juga karyawan di perusahaan, oke. Gua masuk ke dalam kasus ini bukan sebagai konsultan pajak, teman-teman ya. Gua masuk ke kasus ini bukan sebagai konsultan pajak. Gua masuk ke kasus ini sebagai bukan konsultan pajak. Kenapa begitu? Karena pertama, gua tidak senang dengan yang namanya birokrasi. Gua tidak senang dengan yang namanya birokrasi mempersulit orang. Oke, makanya gua mau bikin yang mudah, dibikin mudah. Sedangkan negara ini kalau bisa sulit kenapa dibikin mudah gitu ya. Nah, jadi, gua masuk sebagai bukan konsultan pajak. Makanya, di surat kuasa gua itu tidak ada nomor surat izin praktek gue. Gua punya, tetapi gue tidak sebutkan karena gua mau masuk bukan melalui jalur konsultan pajak. Gua mau masuk melalui jalur bukan konsultan pajak.
gitu ya. Oke, itu penjelasan gue nih buat Bapak Black Diamond. Mohon maaf nih Bapak salah persepsi ini ya. Nah, makanya itu klien disuruh datang. Nah, nggak ada hubungannya teman-teman ya, nggak ada hubungannya. Mohon maaf nih, salah persepsi nih Bapak Diamond ya, mohon maaf nih, mohon maaf ya. Nah, kenapa mereka nggak mau berurusan dengan konsultan pajak abal-abal? Nggak abal-abal, gue tidak abal-abal ya, mohon maaf nih, mohon maaf ya. Karena kalau kenapa-kenapa, ujung-ujungnya klien yang nanggung. Ya nggak begitu juga, persepsinya salah ya, mohon maaf ya Bapak Black Diamond. Beda kalau konsultan pajak resmi, izinnya bisa dicabut. Nggak juga teman-teman, yang nggak juga. Banyak konsultan resmi yang brengsek ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Banyak konsultan pajak resmi yang terafiliasi dengan Rafael Alun, terafiliasi dengan si itu banyak ya. Kita semua tahu itu rahasia umum ya. Mohon maaf, tetapi gue bukanlah salah satu dari mereka ya. Oke, apakah izin mereka dicabut? Tidak ya. Oke, Bapak Black Diamond, kita lihat Bapak Black Diamond ini siapa? Kita lihat ya, Bapak Black Diamond. Playlistnya nggak ada, channelnya nggak ada. Dia baru bikin di Maret 2023. Orang baru, teman-teman, orang baru nih ya. Orang baru di dunia Gmail ya. Entah dia dari mana kita nggak tahu ya. Oke, Bapak Black Diamond, mohon maaf nih Pak ya. Salah semua Pak persepsinya. Oke, Bapak Freddy Lolong. Pegawai negeri wajib memberikan identitas jika ditanya. Nah, ini luar biasa teman-teman. Orang ini luar biasa nih, baik banget nih Bapak Freddy ya. Terima kasih Bapak ya. Pegawai negeri wajib memberikan identitas jika ditanya. Hal ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya. Yang menyatakan bahwa ASN wajib memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan ya. Jadi dia ngomong panjang lebar di sini ya. Intinya adalah ASN itu harus memberikan kalau diminta yang namanya kartu pegawainya dia. Oke, terlepas dari dia kunjungan atau tidak kunjungan, yang penting diminta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus kasih gitu. Sedangkan si kantor pusat DJP itu membela si oknum, dia bilang si AR itu hanya perlu memberikan kartu pegawai jika dalam rangka kunjungan. Jika bukan kunjungan, dia nggak sebutin, seolah-olah tidak perlu dikasih. Tetapi dibantah oleh si Bapak Freddy ini. Luar biasa ya, terima kasih Pak Freddy, luar biasa ya, thank you banget. Gue sudah bilang nih ya. Wow, lengkap. Terima kasih, Pak. Terus dia bilang, di surat yang pertama kali dari KPP, itu ada identitas AR-nya nggak ya? Jadi penasaran. Ada, Pak. Gue bilang ada ya. Ada ya. By the way, izin ya. Kalimat panjang Bapak ini saya copy paste di surat pengaduan terbaru. Menarik sekali ya. Jadi di surat terbaru gue sudah gue copy pastekan ya. Terima kasih Bapak Freddy. Ternyata si oknum itu beralasan dia tidak kasih kartu karena kartu pegawai hanya perlu diberikan jika bertemu langsung. Hehe, gitu ya. Jadi thank you nih Pak Freddy ya. Thank you banget ya, luar biasa ya. Oke, Bapak Odang Badak. Wah, kakak dapat celah buat nge-counter orang pajak. Bukan ngebela AR-nya, tapi emang data dari kantor pusat data sampah katanya. Kasihan AR-nya. Mas Awan juga ya benar. Kan itu data tentang saya, ya saya minta kok nggak dikasih. Iya betul teman-teman ya. Jadi itu data sampah atau enggak kita nggak tahu teman-teman ya. Kan dia nggak mau kasih detailnya ya. Kasihan AR-nya betul. Gue kasihan sama AR-nya. Kantor pusat kasih data, datanya nggak jelas, si AR yang harus perang sama wajib pajak. Kan mampus begitu. Cilakalah si AR. Gue simpati sebenarnya sama si AR, gitu ya. Karena kantor pusat data yang nggak jelas, sedangkan si AR tidak boleh komplain ke kantor pusat. Ini hierarki yang buruk nih, Ibu Sri Mulyani. Mohon maaf, masih ada Ibu Sri Mulyani? Masih kerja kan? Belum belum jadi menteri ya? Belum jadi kampanye ya? Mohon maaf ya Bu Sri Mulyani. Itu hierarki di KPP itu begitu buruknya gitu ya, menurut gue ya, begitu buruknya. AR tidak bisa komplain ke kantor pusat, itu cilaka. Sehingga begitu data masuk harus diberesin oleh si AR ini. Si AR harus ribut sama si wajib pajak, mampus si AR ini. Kasihan dong. Nah, itu terjadi teman-teman. Si AR ini harus pasang badan lawan gue, gitu loh. Padahal kan datanya salah bukan dia. Data salah dari kantor pusat, Bos. Gitu. Nah, dan by the way dia bilang, "Kan itu data tentang gua, kok nggak dikasih?" Betul teman-teman, si kantor pusat menemukan data ini tentang data bank, bank itu punya gua, ya kan, menurut kantor pusat nih, data bank itu data punya gua, data si BP, ya otomatis berhak dong gua minta data ini, gitu loh. Nah, kok nggak boleh? Kok nggak mau dikasih detailnya? Nah, kan jadi lucu di sini, ya, Ibu kantor pusat, Bapak kantor pusat, mohon maaf nih. Oke, thank you, Pak. Bapak Wendy, sangat bermanfaat sertifikatnya kok ya, sertifikat Shopee ini memang sangat bermanfaat ya, tetapi sayangnya itu, hanya dalam imajinasi gua saja. Tapi untungnya hanya terjadi di negeri imajinasi. Kalau dunia nyata semua baik-baik kok AR-nya. Iya betul ya, Pak, ya. Jadi di dunia nyata memang baik-baik semua.
Oke, ini ada lagi nih, user EC4ZM4OS. Kan bangsat kalau begini caranya, itu kata-kata gue ya. Kurang ajar sekali ya, ini kata-kata gue ya. Waduh, kok lebay gitu, kata si bapak ini. Kalau masih tahap itu, belum bangsat dan kurang ajar deh kayaknya, oke. Pakai jasa konsultan nggak mesti karena WP nggak ngerti, atau kurang paham, atau kurang tersosialisasikan. Itu pendapat gue teman-teman ya. Gue berpendapat, WP itu tidak perlu konsultan pajak, seandainya AR-nya sudah benar. Itu pendapat gue pribadi. Karena buktinya, si WP ini aja ya, manggil gua itu setelah dia berkomunikasi dengan si AR, gitu loh. Si WP ini panggil gua, nggak langsung, dia panggil gua setelah dia mentok sama si AR, karena dia merasa si AR-nya oknum, makanya dia cari gua. Waktu dia cari gua pun tidak langsung gua iyakan, gua karena lagi sibuk, gua nggak sempet gitu kan. Seminggu kemudian barulah kita bertemu, itu via online, karena gua tidak bisa offline gitu ya. Nah, jadi setelah dia sudah berbicara dengan si oknum, dia dia bingung gitu ya, dia bingung banget gitu ya, sampai dia cari-cari konsultan, carilah gue, ketemu gue, gitu loh. Oke, seandainya si oknum itu benar perilakunya, penjelasannya detail dan benar, nggak perlu konsultan pajak, tidak perlu ketemu gua, sudah beres dari kemarin-kemarin, gitu. Jadi AR yang benar nih ya, gua ajarin ya, AR yang benar ya, kalau lu nggak mau jadi oknum ya, kalau lu tidak mau lulus Shopee ya. Lu tinggal jelaskan, "Bapak WP, Ibu WP, begini loh aturan kami pakai, pasal sekian, ayat sekian ngomongnya begini, oke? Data yang kami punya itu ini, oke? Januari sekian, Februari sekian, detailnya seperti ini, transaksi seperti ini. Lu harus akui sekarang, kalau enggak, kita pemeriksaan." Itu boleh ngancam begitu, kayak datanya jelas, oke? Undang-undangnya jelas, pasal sekian, undang-undang ngomong begini, gitu loh. Pajaknya sudah gue hitungin nih, pajak PPh sekian, PPN sekian, boleh apa tidak? Diakuin apa enggak? Gitu loh. Dengan begitu, WP nggak bingung, WP tidak mengalami kebingungan, WP itu tinggal, "Oh iya ya, gue salah ya, aduh mohon maaf deh," gitu. "Oh iya ya, bener ya, omset gue segitu ya, mohon maaf salah," gitu ya, "mohon maaf gue tinggal bayar pajaknya." Tidak perlu konsultan pajak, buat apa konsultan pajak, ya toh? Buat apa bayar mahal-mahal konsultan pajak kalau si AR itu sudah bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Ini bukti nyata teman-teman, ini fakta ya, nyata. Si klien gue yang ini nih, cari gua itu nggak langsung, cari gua tuh setelah dia mentok dengan si AR, gitu loh. Setelah si AR tuh bikin dia bingung, nggak ngerti dia, penjelasannya nggak ngerti, datanya nggak jelas, ditanya juga nggak bisa jelas, dan maksa-maksa datang terus, gitu. Oke, jadi itu sudah jelas ya, itu argumen gue, oke. Nah, kemudian si bapak ini bilang, si user ini ya, bisa juga karena WP ingin urusan pajaknya ditangani sama konsultan, karena WP ada kemampuan finansial untuk membayar konsultan. Gue rasa setuju ya, gue rasa setuju gue, oke. Oknum AR chat nggak pakai smiley, awal chat itu ada kok smiley-nya. Iya, ada sekali ya, ada sekali, gue sudah sampaikan ada sekali ya. Masa dari chat lu bisa tahu orang itu nggak senyum? Mungkin di keluarganya juga gitu orangnya, "Hahaha, framing lu jahat banget," katanya. Oke, gue chatting sama orang ini, aku chatting nih ya, "Harusnya bagaimana bos?" Gue bilang, "Baru bisa disebut bangsat dan kurang ajar brother," gue bilang. Nah, terus dia dia jawab gue nggak ya? Ini orang lain yang jawab. Orang lain lagi nih, Go Hawk Rider, bikin TP Doc pakai jasa konsultan apa berarti karena KPP-nya tidak mengedukasi dengan baik tentang transfer pricing? Ini beda bos, TP Doc itu ada aturannya, apa namanya, omset sekian harus pakai TP Doc, ya beda bos, beda ya, omset sekian harus pakai TP Doc, kemudian TP Doc itu ada yang namanya, server-server yang tidak bisa dilakukan oleh wajib pajak, gitu loh, beda bos ya, jangan disamain TP Doc. Terus kalau pakai jasa pengacara, berarti ada aparat pemerintah yang nggak mengedukasi aturan dengan baiknya. Berbeda bos, mohon maaf ya. Jadi ini berbeda nih ya. Orang kena kasus pidana, di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang terpidana itu wajib didampingi pengacara, ya. Sedangkan konsultan pajak itu tidak wajib. Berbeda bos ya, beda nih. Mohon Bapak Hawk Reader, mohon maaf nih, berbeda kasusnya. Yang namanya wajib pajak tidak wajib dihadiri oleh konsultan pajak, tidak wajib punya konsultan pajak, enggak ya, beda kasus. Sedangkan pengacara itu wajib. Seorang tersangka atau terpidana itu wajib punya pengacara. Tidak boleh dalam hukum acara pidana, tidak boleh yang namanya orang beracara pidana itu tidak punya pengacara, tidak boleh. Kalau dia tidak punya pengacara, negara menyediakan pengacara untuk dia. Contohnya apa? Masih ingat kasusnya Verdi Sambo? Negara menyediakan pengacara untuk si ajudannya, siapa namanya itu? Yang meninggal, mohon maaf ya.
si ajudannya disediakan pengacara oleh negara. Kenapa begitu? Karena dalam kitab undang-undang acara pidana yang namanya peradilan pidana itu wajib memiliki pengacara. Kalau tidak ada pengacara, negara menyediakan pengacara. Begitu. Berbeda kasusnya dengan konsultan pajak, ya berbeda ya. Mohon maaf nih Bapak Hokdader, mohon maaf nih ya, gue berbeda persepsi, tetapi gue mematahkan persepsi lu dengan kalimat yang jelas ya, dengan peraturan yang jelas ya, gitu ya. Oke. Kemudian dia bilang terlalu sempit cara berpikir kalau kita pakai jasa konsultan apapun karena kurangnya edukasi dari pemerintah. Tapi menurut gue iya loh. Di Singapura teman-teman ya, konsultan pajak itu nggak laku. Bukan nggak laku ya, nggak kaya konsultan pajak. Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia itu konsultan pajak berlimpah, kayanya luar biasa ya. Gue jadi mendukung diri sendiri ya. Di Indonesia konsultan pajak itu kaya, kayak gue nih, bukan kaya tapi duit gue banyak, ya cukup ya. Ya, di Singapura tuh konsultan pajak itu nggak laku. Ya, di Amerika konsultan pajak itu nggak laku, bukan nggak laku, nggak cemerlang gitu loh, nggak cemerlang dia punya profesi gitu ya. Di Swedia, di Belanda, di Australia, negara-negara maju konsultan pajak itu nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena pemerintahnya sudah mengedukasi dengan benar. Semua orang sudah ngerti pajak. Dan ketika ketemu dengan petugas pajak, tidak ada gray area. Tidak ada data-data yang membingungkan. Semua sudah jelas. Aturannya jelas, peraturan-peraturan yang jelas, hitung-hitungannya mateng. Hitung-hitungannya sudah mateng. Tidak seperti di Indonesia. Hitung-hitungannya bisa bermiliar-miliar, setelah negosiasi bisa jadi puluhan juta. Itu beda bos ya, beda-beda ya. Beda, gitu ya. Jadi pendapat gue tetap sama gitu. Jadi silakan Bapak berpendapat berbeda nggak apa-apa ya, gue respect. Kita berbeda pendapat nggak apa-apa, tetapi gue tetap sama pendapatnya gitu loh. Di negara maju terbukti kok konsultan pajak nggak bisa maju, nggak bisa kaya di negara maju karena pemerintahnya sudah betul, edukasi benar gitu ya. Di Indonesia semakin brengsek petugas pajak, semakin kaya lah konsultan pajak, sudah terbukti. Dan gue lah yang membuktikan salah satunya gitu ya. Oke, Bapak Hawk Rider, thank you Pak. Ya, lanjut. Eh, Oh ini nih, Bapak ini juga mengkomentar yang sama dengan Bapak Hawk Rider di atas ya. Mungkin dia harusnya komen di bawah sini, tapi dia mungkin nggak ngerti ya bikin komen baru. Oke, betul. Kesimpulan subjektif yang dibuat konten kreator di atas hanya berdasarkan asumsinya semata. Ya memang benar asumsi gue ya, betul ya. Tidak ada ke siapapun yang menyimpulkan bahwa WP yang menggunakan jasa konsultan adalah WP brengsek. Ah, gimana? Ulang. Oh, kan gua bilang bahwa si AR itu berpendapat kalau WP pakai konsultan pajak itu WP brengsek. Mohon maaf, itu bukanlah gua menuduh si AR, bukan ya. Itu adalah dalam rangka untuk lulus ujian SOPI. Jadi mohon maaf nih ya Bapak Dignity, maksud gua mengatakan bahwa WP yang menggunakan konsultan pajak itu pasti brengsek, itu dalam rangka untuk lulus ujian SOPI. Jadi bukannya gue menuduh si oknum itu ya, enggak ya. Mohon maaf ya. Ini untuk calon oknum yang mau lulus ujian SOPI ya, berbeda ya. Tapi kenapa konten kreator berpendapat demikian? Tolong dikoreksi jika saya salah ya. Saya sudah koreksi sekarang ya. Saya sudah koreksi sekarang ya. Gue komentar deh. Apa sudah gue komentar ya? Iya, udah gue komentar. Oke. Yang kedua, mengundang semua pihak untuk berdiskusi tatap muka dianggap sebagai upaya menggoreng wajib pajak. Kurang subjektif apa anggapan ini? Iya, memang subjektif sih. Memang subjektif, betul. Memang kenapa kalau subjektif? Gak apa-apa juga ya. Ya kan gue sendiri tuh, ya subjektif loh. Kan gue sendiri, ya subjektif. Gitu. Supaya ini tidak subjektif, marilah kita ikuti undang-undang dan PMK yang berlaku. Kan simple. Ya, PMK ngomong gimana? Peraturan ngomong gimana? Sudah tertulis jelas kok di SP2DK. Oke. Nah, nomor 3, SP2DK adalah upaya untuk mengklarifikasi data, wajib pajak memiliki hak untuk mau menjawab atau tidak. Betul. Hasil klarifikasi akan dituangkan secara tertulis oleh AR. Betul. Untuk ditelaah oleh JP. Betul. Sedangkan pemeriksaan adalah upaya untuk mencari pembuktian data. Betul. Wajib pajak pun bisa setuju, tidak setuju dengan hasilnya. Betul. Kalau tidak setuju, akan diproses lebih lanjut oleh PK, Pengadilan Pajak, untuk diperjuangkan kebenaran datanya. Betul. Benar, setuju. Wajib pajak memiliki hak penuh untuk memperjuangkan kebenaran data sampai akhir pengadilan pajak. Betul. Jadi tidak bisa memframing jika terbit SP2DK adalah upaya kriminalisasi. Enggak dong. Jadi teman-teman ya, kriminalisasi bukanlah kalimat yang jelek. Oke, kriminalisasi itu artinya mengkriminalkan orang. Orang yang tadinya bukan kriminal menjadi kriminal.
Itu namanya kriminalisasi. Ibaratnya apa ya? Contohnya gini, nasionalisasi ya. Nasionalisasi adalah contohnya orang main sepak bola gitu ya, dinasionalisasi. Artinya orang ini bukan orang Indonesia, terus dibikin jadi orang Indonesia itu namanya nasionalisasi. Oke? Naturalisasi ya istilahnya, naturalisasi. Terus apa lagi ya? Yang pakai sasi-sasi eh kompensasi ya, kompensasi kan berarti mengkompensasi apa lagi ya? Apalagi ya? Kriminalisasi eh ya itulah ya, naturalisasi gitu ya. Nah, jadi kriminalisasi jangan di-framing sebagai sebuah kata yang jelek, enggak. Kriminalisasi itu maksudnya mengkriminalkan orang yang tadinya bukan kriminal jadi kriminal, oke. SPDODK itu sama. SPDODK adalah kriminalisasi. Gara-gara SP2DK orang yang tadinya tidak bersalah, yang tadinya dikira tidak bersalah, bisa menjadi bersalah, ya toh? Pemeriksaan juga sama. Pemeriksaan adalah upaya untuk mengkriminalisasi orang. Orang yang tadinya tidak bersalah bisa jadi bersalah. Gitu kan. Jadi ini bukan kalimat yang negatif, enggak. Memang memang itu kriminalisasi gitu ya. Sama seperti polisi melakukan penyelidikan terhadap seseorang gitu kan. Itu adalah kriminalisasi gitu ya. Bukan berarti salah, bukan berarti polisi salah, enggak, tetapi itu kriminalisasi gitu ya. Itu kalimat bahasa Indonesia gitu ya. Tapi itu pemahaman gue ya teman-teman ya. Karena WP sepenuhnya memiliki hak untuk memperjuangkan kebenaran datanya. Betul, betul. Tapi kan WP tidak punya data nih, WP tidak punya data. Kita baru ngomong datanya KPP nih, belum ngomong data WP, oke. 4. AR menyarankan WP dapat menyediakan rekening koran atau apa itu tadi, AR hanya bisa menyarankan, tidak bisa memaksa. Tetapi buktinya dia memaksa tuh. Oke. WP lah dia nggak memaksa tapi langsung pemeriksaan, Bos. Langsung pemeriksaan ya, 2 lembar surat pemeriksaan. WP meminta identitas AR melalui chat. Nah, sementara aplikasi berbau teknologi bisa disadap dan disalahgunakan dengan mudah. Oke, nggak nyambung, menurut gua nggak nyambung. Jadi gini, maksudnya itu gini, kalau AR memberikan kartu pegawai dia melalui chatting, ada kekhawatiran nanti chatting ini bakal disadap dan disalahgunakan dengan mudah oleh gua. Contohnya nih, gua pakai kartu pegawai si ibu ini untuk minjam pinjol, contohnya gitu. Itu bukan yang dikhawatirkan. Nah, kalau itu yang dikhawatirkan, gua bantah argumennya. Oke, sekarang gini, kalau gua datang ketemu dia kasih gua kartu, gua foto, apa bedanya? Iya dah, iya dah. Kalau dia takut kasih gua kartu gara-gara takut handphone gua pakai kartu dia untuk pinjaman online, lah kalau gua datang dia punya kartu gua foto apa bedanya? Begitu gua foto kan gua bisa jadiin pinjol, gitu ya. Jadi tidak masuk akal, pendapatnya salah, sudah gua tolak dan gua kasih argumen yang bertolaknya, oke ya. Saya rasa, eee, jika konten kreator menemui AR melalui tatap muka, beliau pasti akan memakai name tag-nya. Memang betul, gue nggak bilang tidak ya, saat konsultasi berlangsung. Memang betul, gue setuju. Itu sudah menjadi tata tertib petugas pemerintah manapun saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gue setuju, Bos, gue setuju. Yang gue permasalahkan, kenapa dia memaksakan poin 3 itu hanya satu opsi? Kenapa dia memaksakan pertemuan langsung tanpa memberikan opsi? Itu yang jadi gue masalah. Itu, Bos ya. Oke, Bapak Hawk Rider. Terus gue bilang, harusnya gimana gitu ya. Ya kalau oknumnya berkata kasar, meminta duit, memaksa bayar sejumlah nominal pajaknya tanpa dasar yang jelas. Oh ini tadi aku tanya harus gimana baru dibilang bangsat. Terus dia bilang kalau oknumnya berkata kasar boleh lu bilang bangsat. Kalau minta duit boleh. Kalau memaksa bayar sejumlah nominal pajak tanpa dasar yang jelas boleh lu bilang bangsat. Ya menurut gua sudah boleh dibilang bangsat ya. Karena kan sesuai kata-kata si papa ini, dia memaksa bayar sejumlah nominal pajak tanpa dasar yang jelas. Sudah ada kok di SPDODK. Di SPDODK kan sudah tertulis dengan jelas, pajak hasil bayar PPh sekian, PPN sekian, tetapi dasarnya nggak jelas. Gitu. Sudah jelas ya? Mohon maaf nih Pak Hawkrider ya. Nah, gue bilang nih Pak Hawkrider, coba baca lagi nih chatting antara WP dengan oknum AR Brother ya. Apakah hal yang rumit sampai perlu bayar mahal konsultan pajak? Oh tadi dia mau pemasangan konsultan pajaknya. Jadi intinya WP punya 3 opsi membalas SPDODK ya Bro, gue tanya. Tetapi kok oknum tersebut tidak menjawab pertanyaan saya ya? Gue tanya gitu. Terus gue bilang, ini lain lagi nih, Tipidoc. Oh, tadi mengenai Tipidoc ya? Oke, Tipidoc sih tadi udah gue jawab ya, Tipidoc itu berbeda ya. Tipidoc itu adalah sebuah kewajiban ya, sedangkan konsultan pajak bukanlah sebuah kewajiban ya. Nah, kemudian Hawk Rider
Jadi gimana intinya gue bilang, "SP2DK gue gimana?" Ya, "Apakah dengan membayar Anda jadi efisien melalui tax planning-nya?" Oh, tadi dia bilang gimana? "SP2DK-nya." Terus tadi gue bilang, "Sudah clear ya nggak pakai undang-undang." Terus gue bilang, "SP2DK gimana?" Lah, pertanyaan saya aja nggak dibalas oleh si oknum, Bos, gimana dong? Gue bilang. Terus dia bilang gitu. Oke, ya. Jadi kan tadi dia tanya, "Terus gimana SP2DK-nya?" Ya gue bilang, "Pertanyaan gue aja nggak dijawab sama si oknum, gimana SP2DK-nya?" Mau gimana? Oke, thank you ya Pak Hawk Rider. Bapak Indra, semoga laporannya sampai ke Bu Sri Mulyani. Ya semoga ya Bu Sri Mulyani, masih ada Bu Sri Mulyani? Nggak cuman ikut ikut apa, ikut acara bendera-bendera kemarin ya, ikut event-event terus ya. Seru banget tuh, Instagram-nya gue liat Bu Sri Mulyani, tetapi kerja nggak? Oke ya, jangan cuma nambah hutang terus nih. Mohon maaf Bu Sri Mulyani ya, mohon maaf canda ya. Oke, Ibu Ana, penonton setia Smart Pajak ya. Akhir tahun Pak Awan diduga ngejar reward akhir tahun penagihan. Iya nih, mungkin ya kita nggak tahu ya apa what is happening dengan dengan KPP kita nggak tahu ya. Di bulan 3 lagi nih, gue bilang ya. Oke, terus Bapak hanya manusia biasa ya. Lucu aja, tidak akan memberikan data mutasi rekening koran orang pribadi karena tidak melakukan pembukuan, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan data tersebut. Betul ya? Lah, kalau pencatatan kan pakai dasar omset juga, ya memang betul. Makanya harus diklarifikasi seandainya ada transfer selain dari usaha. Masih nggak nyambung sih gue. Maksudnya gimana? Gue bertanya, data mutasinya mana? Orang pajak yang nggak mau kasih, mau gimana? Oke, Pak Hanya, thank you ya. Bapak Denny Alexander, Pak Awan lebih WP dari WP. Iyalah, lebih WP dari si WP. Oke, ada lagi nih, user CH9LB yang tadi ini ya, kayaknya kita lihat orang ini sudah berapa lama jadi konten. Bapak YouTube IMEI. Oh, September 23, baru 2 minggu teman-teman ya, baru 2 minggu dia lahir di dunia YouTube, di dunia Gmail teman-teman ya, namanya YouTube IMEI, baru nih lah. Ini entah konten, entah punya punya apa, oknum atau punya apa, mantan Shopee yang sudah lulus atau yang Shopee nggak lulus, atau mungkin dia, oknum yang lagi iseng-iseng. Jangan deh, teman-teman oknum, ya ingat ya, gue ingetin lagi ya buat lu teman-teman oknum yang mau lulus ujian Shopee, jangan bikin email baru untuk nyampah di konten gua, jangan. Lu mesti pakai konten yang email yang sudah lama supaya nggak ketahuan lu ini oknum. Oke? Jangan sampai lu ketahuan oknum ya, jangan. Ya, lu mesti bikin email YouTube atau email Gmail yang sudah lama. Jangan pakai yang baru supaya nggak ketahuan lu oknum. Oke? Ingat ya, itu supaya mau lulus Shopee nih. Oke ya, si Bapak user ya. Eee, oke. Si petugas petugas pajaknya oke-oke aja tuh, jangan gitulah Bro, menyebar informasi yang enggak-enggak. Ya apa yang enggak-enggak, yang mana yang enggak-enggak, oke. Nggak jelas ya. Bapak Putra Bungsu, konsultan alay katanya, "Wahyu, cari views." Padahal mah AR dikasih surat tanggapan dan bukti juga udah oke aja. Tapi enggak tuh Pak, mohon maaf nih, si AR nggak begitu tuh. Si AR, suruh gua datang tuh, dia nggak bilang oke-oke aja. Konsultan ecek-ecek nih. Iya, kasihan WP-nya, kebanyakan framing dan asumsi. Oke, kita lihat ya Putra Bungsu, kapan dia bikin channel ini. Oke, playlist-nya nggak ada, channel nggak ada, about-nya. Ya ampun, 4 Oktober 2023. Aduh, oknum. Aduh, guys, jangan bodoh dong jadi oknum ya. Lu kalau mau jadi oknum jangan bodoh, oke? Lu masih pinter, karena lu lawannya wajib pajak, lu lawannya konsultan pajak, orang-orang pinter nih lawan lu nih ya, oke? Putra bungsu, oke, Bapak Putra bungsu, kalau mau jadi oknum jangan jadi bodoh ya, lu mesti jadi oknum yang pinter, oke? Kenapa? Lawan lu itu konsultan pajak, orang-orang sekolah tinggi ya. Jangan lu pakai email Gmail atau YouTube yang baru bikin hari ini, jangan, ketahuan lu oknum, goblok, aduh. Jangan dong, jangan ya, jangan ya, please, gue ini pelatih oknum nih nanti nih ya, oke. Jadi, jangan ya Bapak putra bungsu, gunakanlah email pribadi, tetapi lu ganti namanya, gitu ya, supaya tidak terlihat seperti oknum, ya, supaya tidak ketahuan lu ini oknum, oke. Jangan lalu pakai email yang baru dibikin hari ini, aduh, bodo amat, oke. Oke, Bapak putra bungsu, mohon maaf nih ya. Terus gue bilang nih, luar biasa oknum mulai bertebaran di media sosial ya. Iya, tidak ada argumen apapun, tapi langsung menuduh aneh-aneh. Anda bisa lulus Shopee ya, lulus ya. Orang ini mungkin lulus, enggak lulus. Lu ketahuan lu ini oknum, nggak bisa, nggak lulus lu.
Oke, jadi Bapak putra bungsu dan teman-teman, kalau lu mau jadi oknum, supaya lulus ujian Shopee, jangan pakai email baru bikin hari ini untuk nyampah di konten gue, jangan ya. Lu harus gunakan email yang sudah lama, ya, supaya nggak ketahuan lu oknum, ya. Jangan bodoh dong, oke? Oke, Bapak Yudhistira Fitrawan, infonya jabatan AR akan dihilangkan. Wow! Diganti menjadi fungsional pengawas perpajakan sesuai dengan aturan terbaru Kemenpan RB, tupoksinya pengawasan sekaligus pemeriksaan. Mungkin iya ya. Benar nggak info tersebut Pak Awan? Makin kuat sepertinya jabatan itu karena awalnya soft treatment lalu bisa law enforcement. Gue rasa iya dan kita akan konfirmasi nanti hari Senin teman-teman ya. Hari Senin tanggal 10 Oktober gue akan live Instagram jam 10 pagi dan teman-teman gue undang untuk hadir teman-teman yang secara online ya, hadir secara online dan kita mau lihat bagaimana jawaban dari si oknum tersebut yang bisa ganti baju dalam 3 hari. Oke, kita mau lihat. Oke, thank you Pak Yudis. Ibu Nelson atau Bapak, yes, yes you deserve a reward in this country. Ya, thank you, thank you, thank you. Bapak Game for Life. Niatnya bayar konsultan biar urusan pajak clear. Ini kebalikannya malah runyam dan data klien dijadiin konten buat dapat viewers. Oke, zaman sekarang banyak orang munafik, ngeri juga kalau salah pilih konsultan macam ini. Data klien bisa dikontenin. Ingat kode etik konsultan bro. Kalau punya KIP, bakal mikir panjang bikin konten ini. Alamat dicabut KIP-nya. Oke, oke kita lihat ya Game for Life ini siapa dia. Oh tadi ini ya. Oh keren nih keren. Dia punya konten ya. Dia punya konten nih bos. Tapi ya ampun main game. Ya ampun. Lu umur berapa? Kamu umur berapa ini orang? Masih anak kecil nih kayaknya nih. Ya ampun, masih anak kecil udah jadi oknum. Aduh, playlistnya Thomas and Friends. Ampun. Oke, oke, oke. Oh, baru tahun lalu bikin akun nih, 2022 nih ya. Bapak Brother Game for Life, ya. Lagi-lagi gue sebutkan, jangan pakai konten, jangan pakai email yang baru bikin, ketahuan lu nya oknum, ya, ketahuan oknum, jangan dong. Oke. Jadi jadi gue mau kasih argumen dulu nih ya, aku kasih argumen dulu ya. Gua sudah pernah dikriminalisasi oleh oknum gara-gara video YouTube, oke. Sampai ribut, sampai ke asosiasi gua dan sampai gue diputuskan bersalah memfitnah, oke. Gue sudah mengalami itu, oke. Tetapi sampai hari ini gue tidak pernah tahu siapa yang difitnah. Oke, gue tidak pernah dikasih tahu siapa yang difitnah, yang mana konten gue yang memfitnah, video keberapa, menit keberapa, detik keberapa, yang mana yang memfitnah tidak pernah dikasih tahu. Itulah perilaku oknum, ya, perilaku oknum. Nggak peduli dia menggunakan kekuasaannya untuk menghukum orang. Oke, tapi nggak apa-apa, gue terima. Ya nggak apa-apa, gue terima ya. Nah, kode etik apa yang lu bilang Bro maksudnya? Nggak ada kode etik di sini. Oke, jadi gue mau jelaskan nih kepada teman-teman semua supaya tidak saling menyalah-nyalahkan ya. Tindakan gua membuat video YouTube bukanlah tindakan kegiatan konsultan pajak, bukan ya. Mohon maaf nih, supaya nggak salah persepsi lu ya. Kegiatan gua bikin konten YouTube bukanlah kegiatan konsultan pajak. Oleh karena itu, tidak bisa dipersalahkan dalam rangka kode etik konsultan pajak. Gitu ya teman-teman, Bapak Game for Life yang masih mungkin anak muda, anak kecil ini ya. Mohon maaf nih lo ya, supaya lu nggak salah persepsi. Jangan dikit-dikit tuh menyalahin KIP-nya, jangan dikit-dikit tuh menyalahin konsultan pajak profesinya, jangan disalahin ya. Profesinya berbeda. Profesi konsultan pajak itu memberikan jasa konsultasi perpajakan. Kegiatan YouTuber-nya gua bukanlah kegiatan jasa konsultan pajak, bukan ya. Mohon maaf gitu. Jadi tidak bisa disalahkan menjadi kode etik, nggak bisa ya. Jadi begitu ya Bapak Game for Life gitu. Contoh nih, contoh seorang pengacara kan tugasnya bikin bikin pengacara gitu kan. Kemudian dia ini, bikin kursus masak gitu contohnya, bikin kursus masak. Kemudian kursus masaknya ini mau dibilang menyalahi kode etik pengacara, kan nggak bisa gitu ya. Sama, konten YouTube gua bukanlah kegiatan konsultan pajak. Oleh karena itu tidak bisa dihubung-hubungkan dengan kode etik konsultan pajak. Dan itu gue sudah pernah dikriminalisasi oleh oknum ya. Oknumnya nggak sembarangan, oknumnya itu pejabat
tinggi di kantor pusat dan sudah gue laporkan juga oknum tersebut, sampai hari ini belum diproses. Tapi orang itu masih ada di kantor pusat. Kalau gue tunjuk orangnya, lu tahu siapa orangnya, oke? Oke, dan gue masih pegang namanya siapa, orangnya siapa. Tetapi nantilah ya, nggak pernah mungkin nggak akan pernah gue, buka juga lah ya. Oke. Bapak Game for Life. Tiba-tiba banyak nih muncul, oh ini gue ya, tiba-tiba banyak nih muncul oknum berkeliaran di media sosial. Ini gue nih, padahal belum lulus ujian Shopee ya. Ya nih si Bapak Game for Life masih anak kecil loh, main game mulu. Oke. Masih lulus ujian Shopee dulu. Udah praktek jadi oknum nih. Ya nih, orangnya sudah praktek jadi oknum padahal dia belum lulus ujian Shopee ya. Jangan dong, lulus ujian Shopee dulu. Jadi kalau lu mau lulus ujian Shopee, tips dan triknya nih ya, channel YouTube lu harus bagus, jangan kayak tadi main game mulu, ya jelek, orang orang nggak respect gitu ya, jangan dong, oke. Nah terus dia bilang gini, "Kan lo yang ngajarin Bro, jadi oknum konsultan pajak omset miliarder." Jadi kemungkinan dia ini pernah ikut kelas gua nih yang konsultan pajak miliarder. Terus gue bilang, "Iya sih ya, salah satu caranya bisa jadi oknum Shopee juga." Betul juga sih, bener ya. Orang orang yang sudah ikut, kelas konsultan pajak miliarder gua, bisa aja jadi oknum Shopee ya, bisa juga sih. Tetapi, kok nggak begitu channel lu jelek, Bos, channel lu jangan begitu dong, ketahuan oknum, oke. Atau masih anak kecil kali dia ya. Terus, Bapak Pepsodent Vanilla, "Saya penasaran dengan hasil akhir video ini. Apakah mungkin terjadi?" Skenario 1, 2, 3 ya. Skenario 1 adalah laporan pelanggaran kode etik ke Kemenkeu direspon dan hal tersebut dicopot, SPDODK diberhentikan. Nomor 2, laporan pelanggaran kode etik tidak dihiraukan oleh Kemenkeu, SPDODK tetap dijalankan dan malah ditingkatkan menjadi pemeriksaan. Ini sudah terjadi ya teman-teman ya, Bapak Pepsodent, yang nomor 2 sudah terjadi ya, sudah terjadi. Ya, orang ini sudah menaikkan menjadi pemeriksaan, ada 2 surat pemeriksaan yang sudah gue laporkan di pengaduan juga. Nomor 3, laporan pelanggaran kode etik direspon Kemenkeu dengan jawaban, yang AR lakukan sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan atau undang-undang. SP2DK dilanjutkan dan WP dianggap tidak kooperatif sehingga pemeriksaan ditingkatkan menjadi bukti permulaan. Ini belum terjadi, bukber belum ya, masih jauh. Pak, jika ada balasan atau kejadian apa saja yang kira-kira berhubungan dengan kasus ini, mohon upload supaya kita-kita juga bisa belajar. Terima kasih. Siap, Pak. Terus dia bilang, ini user tadi nih, ini user tadi nih, kita lihat ya, user tadi yang Muhammad Ridwan. Oh, lain lagi nih, lain lagi. Aduh, 4 Oktober lagi, oknum lagi. Jadi hari ini teman-teman, ada banyak sekali oknum yang bikin email baru, kemudian masuk ke YouTube, kemudian cari konten gue, kemudian nyampah di konten gua. Ada Muhammad Ridwan, tadi siapa tuh? Tadi ada siapa tuh lagi? Ada banyak deh, pokoknya yang ciri-cirinya ini user nih. Jadi gini Bro, teman-teman oknum, kalau lu mau lulus ujian Shopee ya lu mesti pinter. Kalau lu mau bikin email atau Gmail atau YouTube, jangan jangan pakai user begini, jangan pakai add user. Apakah ini gara-gara baru ya? Enggak, lu mesti usahakan supaya namanya jangan user, supaya tidak ketahuan lu ini orang baru. Oke? Kemudian, lu jangan bikin hari ini, nyampah hari ini, jangan. Lu mesti bikin hari ini, nyampahnya tahun depan, oke? Jadi, lu mesti gunakan email yang sudah ada sebelumnya, oke? Barulah lu bisa nyampah di konten gua, supaya nggak kelihatan lu ini oknum, gitu loh ya, Bapak Mohridwan atau siapapun nama lu, oke? Iya, ingat ya, ciri-ciri oknum, kalau mau lulus Shopee lu mesti pinter, ya. Lu mesti menghilangkan, eee, persepsi bahwa lu ini adalah oknum, oke, dengan cara bikin YouTube itu jangan pakai nama user, oke. Kemudian bikin email, jangan bikin email hari ini, nyampah hari ini, jangan ketahuan ya. Lu harus bikin email kemarin-kemarin, yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, nah kan ketahuan lu orang biasa, gitu loh. Oke, Bapak Muhammad Ridwan. Oke. Eee, gua mesti reply juga ke orang ini, ke bapak ini nih. Ke bapak ini gua mesti reply dia nggak ya? Gimana cara gua nge-reply dia? By the way update, skenario 2 sudah terjadi. Sudah saya laporkan ke pengaduan juga dan akan saya update via live Instagram hari Senin pagi tanggal, 9 Oktober 9 Oktober jam 10 pagi. Segera, follow Instagram Pajak Smart.
Nah, untuk nonton gratis. Oke, siap. Oke. Terus dia bilang gini, si user nih yang si oknum tadi nih, ente siap-siap aja kalau misal skenario dua atau 3 yang terjadi, klien ente itu pusing sendiri, wakakak. Nah, dia sengaja tag gue ya, gua tag lagi. Sudah terjadi, Bro, sudah terjadi, Bro. Temen lu memang hebat, itu oknum, itu oknum, eee, jagoan, ya, itu oknum jagoan. Salut gue sama dia, oke. Nanti mudah-mudahan, eee, berubah ya, kalau sudah viral. Tolong titip salam, Bro. Titip salam ya, Bro, sama beliau. Oke, ya, oke. Oke ya, Bapak user QY9SR ya, tolong ya lu kalau bikin, bikin nyampah di konten gua, jangan pakai email yang baru supaya nggak ketahuan lu ini oknum, oke? Please. Lanjut, masih panjang nih guys ya. Apakah ada dasar hukum Bapak Franky ya, atau aturan yang jelas mengenai tata cara merespon SP2DK? Supaya WP tidak dirugikan oleh oknum AR, aku pernah dapat SP2DK, tapi karena nggak ngerti tata caranya, jadi malah membuktikan pembuktian terbalik. Nah ini nih, kurang ajar nih si oknum nih, jadi pembuktian terbalik. Orang yang dituduh harus membuktikan dirinya tak bersalah, kan nggak enak. Ya bener, ya kurang ajar nih WP seperti si AR seperti itu ya. Nah kemudian gue bilang, sudah tertulis jelas di SP2DK, ada 3 cara untuk merespon SP2DK, tinggal si oknum saja yang error. Itu, betul. Jadi SP2DK sudah tertulis dengan jelas teman-teman ya, ada 3 cara untuk membalas SP2DK. Pertemuan tatap muka, langsung, pertemuan audiovisual, ataupun eee balasan tertulis, beres. Oke. Terus Bapak Franky bilang, "Maksud aku Bang, bukan tata cara bersurat, wawancara langsung atau video call, maksudku cara merespon klarifikasi, supaya bukan pembuktian terbalik. Karena katanya ditemukan ada uang sejumlah sekian di rekening WP akhir tahun yang belum dilapor." Kan banyak begitu tuh ya. Aku sampai repot harus bongkar rekening koran mencari sesuatu yang tidak ada. Datanya aneh, harus dijelaskan berulang-ulang itu kemungkinan uangnya sudah dipindahkan ke rekening lain dan pasti telah dilapor. Ujung-ujungnya minta bantuan kejar target akhir tahun. Yah, jadi nggak enak. Kalau setiap tuduhan harus WP yang sudah susah payah buktikan, bukannya mereka yang nuduh yang harus membuktikan atau memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai uang tersebut, ada nggak aturan dari Bu Sri Mulyani untuk mencegah phishing-phishing seperti itu? Gue bilang setuju, kayaknya nggak ada aturan jelasnya deh, gitu ya. Jadi ini namanya phishing. Sama kayak ini, lu ditangkap polisi nih ya, dulu ditangkap polisi. Lu kena narkoba nih, oke, lu pengguna narkoba nih. Terus lu bilang dong, "Enggak, saya nggak pakai narkoba." Terus si polisi bilang, "Ya lu buktikan bahwa lu bukan pengguna narkoba." Kan geblek ya, kan geblek kalau begitu ya. Jadi lu ditangkap nih sama AR, lu ditemukan omset 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar gitu kan, suka-suka dia lah nembak berapa angka kan. Terus lu ngamuk nih, "Enggak Pak, saya tidak punya omset begitu." Ya udah silakan lu buktikan dengan rekening koran lu. Nah kan brengsek kalau gitu ya, itu kurang ajar ya, itu bangsat namanya ya, gitu ya. Itu namanya phishing ya namanya ya, gitu. Sama kayak polisi, lu ditangkap nih ya, lu kayaknya pengedar narkoba nih, oke? Terus lu bilang, "Enggak, saya bukan pengedar narkoba." Ya udah silakan buktikan bahwa lu bukan pengedar narkoba. Pembuktian terbalik jadinya teman-teman. Kan cilaka kalau warga negara digituin sama oknum gitu ya. Oke, oke, lanjut. Bapak Yono Suyitno, sudah menjadi rahasia umum, AR dan DJP menggunakan kekuasaan dengan cara menteror WP sehingga WP merasa syok, ya udah biasa lah ya, dan merunding dengan membayar pajak yang dibebankan tanpa mengerti apa yang dibayar, tetapi dengan kekuasaan yang besar, harus bayar. Inilah cara oknum AR dan DJP. Ya, sudah biasa lah ya. Terima kasih Pak Yono. Nah, ini nih, ini Don Lilowadi ya. Dia bilang gini, menjelang kadaluarsa bukan berarti sudah kadaluarsa, betul? Tapi artinya akhirnya klien lu ketahuan bohong sebelum kadaluarsa, gitu kok dibelain masih cari pembenaran? Yang mana yang salah? Gue nggak ngerti. Tapi artinya akhirnya klien lu ketahuan bohong sebelum kadaluarsa. Apanya yang bohong sebelum kadaluarsa, Bos? Nggak jelas nih orang nih. Sorry ya, mohon maaf nih Pak Lodi. Lu kalau kasih argumen masih jelas. Nggak jelas nih argumen lu. Di bagian mana lu bilang bahwa klien gue ketahuan bohong? Di bagian mana nih? Oke. Nah, kemudian ya, dia bilang gini,
Malah mempengaruhi buat jangan ngaku kalau omset besar biar nggak cilaka di tahun-tahun setelahnya. Ini jelas ya, ini jelas argumen gua, sangat jelas ya. Gua sependapat dengan ini dan itu argumen gua. Oke, nanti akan gua sampaikan, apa namanya, pendapat gua. Jelas-jelas orang-orang kaya yang menyembunyikan penghasilan kayak gini, biar pajak kecil yang nipu negara masih lu belain. Gua nggak bilang gua membela orang-orang seperti ini ya, mohon maaf ya, Bapak, di mana gua membela orang-orang ini? Mohon maaf nih ya. Lu menuduh gua salah nih, Bos. Sorry ya, Bos. Di mana gua bilang bahwa gua membela orang-orang kaya yang menyembunyikan penghasilan kayak gini? Nggak ada, gua nggak bilang gitu ya, teman-teman ya. Kasih cara pula biar pajak tetap kecil. Gue tidak bilang cari cari cara untuk pajak kecil ya, mohon maaf ya, nggak begitu maksud gue ya. Klien sama konsultan ya sama-sama oknum nih. Walah, mampus loh, dibalikin loh sama si oknum loh. Oke, kita lihat ya siapa dia. Bapak Doni Lodi. Wih, Blackpink. Ibu ya? Ibu Doni. Oke, Ibu Blackpink. Ibu Blackpink. Oke. Waduh, ini pembajakan bos ya. Tidak boleh ya kita mengupload video orang lain ya. Ini pembajakan bos. Mohon maaf nih. Ini pasti video sudah di take down ini. Pasti udah nggak bisa jalan nih videonya nih. Nggak boleh bos. Ini pembajakan ya, tidak boleh ini ya. Mohon maaf nih. Apa nih? Bomber Crew It Os. Waduh, suka lagu ini orang. Sudah lama ya. Bukan oknum ya mungkin ya. Oke. Problematik buat negara. Apanya yang problematik, Bos? Apanya yang problematik? Jelaskan dong. Sedangkan kita-kita rakyat jelata. Nah, di sini nih, dia bilang bahwa dia itu rakyat jelata, pegawai umbi. Oh, pegawai umbi. Umbi-umbian, pajaknya langsung dipotong perusahaan, nggak pakai FAFIFU, was. Ya betul sih, memang betul. Nggak adil. Di mana nggak adilnya, Bos? Sampaikan dong, di mana ketidakadilannya. Yang jahat makin jahat ketemu konsultan kayak lu, yang sengsara makin sengsara, mampus lu digituin, oke? Tapi argumennya apa, Bos? Argumennya apa, Bos? Jangan gitu dong, ini namanya judgement tanpa argumen. Nah, negara ini tuh bisa rusak kalau kalau lu seperti ini terus, oke? Ketika lu punya pendapat, lu mesti kasih argumen, oke? Ketika lu punya statement, statement itu maksudnya sebuah pernyataan, oke? Ketika lu punya sebuah pernyataan, lu mesti lampirkan dengan argumen. Oke, walaupun argumen lu salah nggak apa-apa, walaupun argumen lu salah nggak apa-apa, tetapi seorang yang terpelajar harus punya argumen terhadap pendapat dia, gitu ya teman-teman ya. Oke, walaupun salah nggak apa-apa, kan kita manusia bisa salah toh, nggak masalah. Tetapi nggak boleh lu men-judge orang seperti ini tanpa kasih argumen. Oke, mohon maaf nih Bapak atau Ibu Dondi Lodi yang suka Blackpink, oke. Nah, terus gue bilang gini, ini yang unik nih, kita rakyat jelata. Rafael Alun juga ngaku rakyat jelata sih. Ya betul, Rafael Alun juga ngaku rakyat jelata kan. Nah, terus Bapak user lagi nih, si tadi nih ya, si Bapak user, si Muhammad Ridwan, yang tadi baru join hari ini nih, si oknum ini yang baru baru join hari ini, nyampah lagi di sini. Jadi dia nyampah di banyak sekali komentar-komentar video gue, dan di sini juga dia nyampah nih kan, "Tolol gitu doang balasnya." Tuh kan. Dia langsung kontak gue, langsung tag gue. Jadi ini orang, orang tersistematis nih, dia sistematis ya, dia nyampah terus dan kita tunggu ya, apakah dia masih nyampah-nyampah terus gitu ya. Oke, Bapak Muhammad Ridwan, mohon maaf nih, next time atau besok-besok lu jangan pakai akun ini lagi ya, Bapak user, Bapak Ridwan, jangan pakai, user ini lagi, lu gunakanlah email yang biasa supaya nggak ketahuan lu ini oknum. Oke, mohon maaf nih, biar nggak salah. Terus gua balas nih, oknum yang satu ini bisa lulus loh ujian SOPI dengan nilai 30. Bisa. Sri Mulyani harus waspada, waspadalah. Oke, si Bapak AXS. Nah, gue kasihan sama klien lo jadinya katanya. Cuman masalah sepele. Yang sepele apa? Gue belum tahu masalahnya apa, Bos. Kita ini belum tahu masalahnya apa karena si AR belum kasih data. Jadi sepele atau nggak sepele kita nggak tahu gitu loh. Fakta bahwa ini sekarang naik ke pemeriksaan menjadikan ini tidak tidak sepele gitu ya. Fakta bahwa kasus ini sekarang naik ke pemeriksaan dengan 2 buah surat pemeriksaan adalah fakta bahwa ini tidak sepele ya. Oke. Malah jadi runyam katanya. Ini gue lihat klien lo pakai PP23, tapi ada data transaksi uang masuk di atas 4,8 M kan? Itu datanya bukan data gue ya teman-teman ya. Mohon maaf nih Bapak AXS, bukan data gue, itu data menurut si AR ya. FYI, pengalaman gue sih kebanyakan data petugas bener, cuman bisa aja double transaksi. Oke, itu pengalaman lu, oke. Atau apalah,
belum tentu omset juga sih. Oke, gue setuju. Padahal tinggal mengklarifikasi, bawa aja rekening koran beres. Oke, gini bos, ya gini bos, gue kasih tahu lu. Ini kejadian tahun 2018. Oke, sudah tidak ada mutasi rekeningnya, sudah lama. Oke, itu satu. Yang kedua, kalaupun ada, gue tetap tidak mau kasih. Kenapa? Alasannya, gue tidak pembukuan. Gue tidak bisa mengingat dari 1000 baris yang mana yang bukan omset, yang mana yang omset. Oke, itulah ciri-ciri orang pribadi ya yang tidak pembukuan. Kalau gua pembukuan, pasti gua bikin dong dari 1000 baris ini, gua bisa memisahkan mana yang omset, mana yang bukan omset karena gua pembukuan. Tetapi orang yang tidak pembukuan, ya sembarangan masuk keluar, tidak jelas yang mana yang omset, mana yang bukan omset. Itulah alasan gua mengatakan bahwa tidak pembukuan, tidak mau gua kasih data rekening karena gua tidak bisa bertanggungjawabkan. Itu alasannya. Dan alasannya bisa masuk akal, ya dong, masuk akal dong, gitu. Oke. Kayak gini bisa masuk kategori tidak kooperatif. Ya mungkin iya ya, tapi kan gue tidak bilang tidak kooperatif ya, gue hanya bertanya. Oke, gue bertanya apakah bertanya dianggap tidak kooperatif? Ya ada sih oknum seperti itu ya. Gue pernah diomel-omelin sama oknum ya. Ketika gue bertanya diomel-omel, dia bilang kamu ini mau mencelakai WP katanya. Lah gue bilang, kok bertanya dianggap mencelakai WP? Apa hubungannya? Gue bertanya. Gue bilang ya, apa hubungannya bertanya dianggap tidak kooperatif? Berarti kan lu maunya WP tidak usah bertanya gitu kan? Lu maunya WP tidak usah bertanya. Lu maunya tuh WP langsung bisa menerima apapun yang lu bilang gitu kan? Itu adalah definisi negara komunis, Bos. Bukan negara demokrasi Pancasila. Enggak, ya. Itu ciri-ciri negara komunis. Apa yang lu bilang tidak boleh diprotes oleh wajib pajak, harus ikut. Itu namanya negara komunis. Ya, kita nggak di situ. Mohon maaf, kita belum ya, belum sampai sana. Ya, masih demokrasi. Oke. Wah, repot kok. Kalau udah dicap begitu, ya nggak juga sih ya. Kalau memang kita benar, kita perjuangkan. Nggak ada masalah ya. Soekarno aja mati kok demi demi idealisme dia. Nggak apa-apa kok ya. Kalau masuk pemeriksaan runyam itu klien langsung ditarik PPN plus sanksi. Sudah Pak, sudah pemeriksaan Pak, sudah pemeriksaan. Memangnya kalau nggak pemeriksaan nggak kena PPN? Sudah ada tuh di SP2DK, sudah ada bos ya, sudah ada di SP2DK tertulis mengenai PPN ya. Jadi tidak perlu pemeriksaan pun sudah ada PPN. Pingsan itu klien nanti? Belum sih, belum pingsan ya, belum ya, hampir ya. Mau beres karena salah, pilih konsultan malah hancur. Yang mana yang hancur, Bos? Yang mana yang hancur? Oke. Oke, terus gua balas nih, maksudnya harus harus nurut saja sama oknum begitu ya? Pantesan 70 tahun merdeka jadi seperti ini. Aduh, negaraku yang tercinta ini, Indonesiaku tercinta. Gue pernah ngobrol sama orang ya, butuh waktu berapa lama untuk memperbaiki negara ini. Dia sebut angka 100 tahun. Lu mau maju dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi partai seperti ini, presiden seperti ini, oknum-oknum pejabat seperti ini, 100 tahun. Butuh satu generasi hilang, baru bisa berubah negara ini. Itu pun kalau niat, gitu loh. Itu pun kalau lu mau niat, gitu loh. Satu generasi ini mesti dibabat habis, baru bisa berubah negara ini. Itu orang yang ngomong, bukan gue ya. Dan ada lagi orang ngomong, gimana caranya untuk menghilangkan koruptor? Sekarang kan koruptor itu parah ya. Sekarang koruptor parah sekali ya. Gimana caranya untuk menghilangkan koruptor? Dibabat habis satu generasi politikus. Kan nggak mungkin. Mana mungkin. Gitu. Jadi susah ya. Susah bos ya. Jadi 70 tahun merdeka ya begini-gini aja lah. Nah, ini Bapak Ibu ya tadi Ibu Blackpink tadi ya. Konsultan problematik nih bikin runyam kita. Bikin runyam klien. Makin runyam makin banyak bayarannya. Ya betul. Gue selalu bilang ya, semakin brengsek petugas pajak, semakin bahagialah konsultan pajak ya. Ini betul kata-katanya si ibu ini ya. Nah, terus gue bilang nih, ciri-ciri oknum banget nih. Mudah-mudahan lulus ujian SOPI ya, supaya bisa naik jabatan. Hehe, iya betul ya. Lu nih, yang oknum konsultan, dia bilang ya, marah-marah dia nih. Mau cari cara balas surat cinta, KPP malah nemu ginian. Jadi ceritanya, menurut si ibu ini, dia lagi mencari cara untuk balas surat cinta KPP, malah nemu ginian. Mau patuh, malah ketemu tips ala-ala konsultan problematik. Amit-amit deh, ketemu konsultan model-model kayak lu. Tukang pelihara masalah sama kantor pajak biar bikin cuan. Klien tetap boncos katanya ya. Nah, terus gue balas sama si ibu Don Lidoli. Beneran nih cari cara balas surat cinta, bukan cara menerbitkan surat cinta. Ini beda-beda tipis loh ya. Dia kan bilang cari cara balas surat cinta, berarti kan dia WP. Atau jangan-jangan dia cara menerbitkan surat cinta, berarti kan dia oknum.
gitu kan. Beda-beda tipis nih, "Lu mana nih? Kalau mau lulus ujian Shopee, saya punya tips dan triknya nih, ya, jangan sungkan Bro," gue bilang gitu ya, tapi ibu ya, bukan Bro ini ya. Bapak duluan, dia lagi nih, "Wah, suka main-main 2 kaki ya sama orang pajak bermasalah, auto red flag," katanya. Terus gue bilang, "Cie cie, ya." Terus si bapak ASX, "Nurut gimana? Sepengalaman gue, udah sering gue hadapin, data begini." Jadi ini konsultan nih kayaknya ya. "Data mereka bener loh angkanya, cuman bisa jadi itu pinjaman yang cair atau deposito yang cair belum tentu kan omset." Ya gue setuju. Klarifikasi gitu doang 5 menit beres, Bro. Gue setuju. Tapi kan gue boleh bertanya dong, ya. Nggak ada bayar apa-apa, nggak paham istilah oknum di elu, semua selesai nggak pakai drama, klien tidur nyenyak, sepele tah, ngapain ribut? Gue nggak ribut Bos, gue nggak ribut, gue bertanya dan dia tidak menjawab, ya, si oknum itu ya. Lo enak tinggal pergi kalau ada masalah nanti ke depannya. Lah klien lo bisa nggak tidur bertahun-tahun. Nah gue jawab nih, kalau datanya benar gampang tuh ya, kasihkan saja detailnya tuh ya, apa yang menyulitkan bagi si oknum? Gitu. Kalau emang datanya jelas, lu kasih aja ke gua, si oknum ini ya, kasih data data ke gua aja, tidak perlu minta rekening gua, lu kasih data lu ke gua, tinggal gua analisa, beres tuh, gitu. Kecuali memang datanya tidak jelas asal muasalnya, jadi ribut di situ, oke? Nah, mohon maaf nih Bapak AXS, Bapak Anan Gurun. Semoga pajak tidak tercapai cuma 30% karena semua salah kerjanya dan biar AR tidak banyak dosanya. Dan tidak ada lagi surat-surat seperti ini dan Indonesia damai tanpa pajak. Walah, nggak bisa bos, negara ini harus punya pajak, negara itu hidup dari pajak. Oke. Nah ini nih, ini lagi nih, user baru nih kita lihat ya, user baru nih, user baru. User 9H, kan tadi ini. Nah, Mutiara Denia ya, user lagi KX3UV8H. Playlist, channel, about. Nih, September 26 Bos, baru dibikin minggu lalu. Jangan-jangan ini dibikin setelah gua ribut sama si AR. Jangan-jangan ya. Jadi jangan-jangan ketika gua ribut sama si oknum, tiba-tiba sore hari itu mereka meeting, bikinlah channel-channel baru, Gmail ataupun YouTube untuk meng-counter gua. Jangan-jangan ya, gua tidak tahu teman-teman, gua tidak tahu ya, gua hanya menduga-duga nih teman-teman ya. Ini lucu nih, baru 2 minggu, minggu lalu ya, baru minggu lalu bikin channel orang ini ya. Ibu Mutiara Denia. Aduh oknum, aduh gue mesti ngomong lagi nih. Teman-teman oknum yang mau lulus ujian Shopee gitu ya, janganlah bikin email baru kalau mau nyampah ya, supaya nggak ketahuan lu oknum, oke? Kalau lu bikin email baru, pasti lu ketahuan oknum. Kalau ketemu orang pintar kayak gue, ya pasti gue analisa nih siapa ini channelnya, home-nya, about-nya, ketahuan lah lu joinnya baru 2023 ya. Jangan, ya. Kalau lu ketemu pengacara, lu bisa dituntut, cilaka lu, oke? Jangan ya. Jadi bikinlah, gunakanlah email yang sudah ada, cuman lu ganti nama, kan gampang, gitu Bos. Aduh, user ya. Wah, ini konsultannya bakal kena undang-undang ITE sih. Waduh, jadi ini nih, buzzer yang bikin orang masuk penjara tuh gara-gara ini nih ya. Jadi dia seolah-olah ngeramein, padahal akun baru bikin, akunnya baru bikin. Oke. Wah, ini konsultannya bakal undang-undang ITE sih, nyebarin data petugasnya. Kritik boleh, tapi jangan hate speech, jangan lupa emot senyum. Oke, gue balas, "Wow, jangan dong!" Gue bilang, "Jangan jangan jangan ya. Negara ini nggak maju Bro, kalau hati tersinggung dibawa ke ranah hukum, please," gue bilang gitu. Ya betul ya, kalau semua orang tersinggung dibawa ke ranah hukum, itu pengadilan kerjaannya cuman cuman nanggapin lu doang, nanggapin 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 isi hati orang, gitu. Pengadilan itu kan buat mencari keadilan, bukan buat nanggapin isi hati lu, gitu loh. Oke? Jangan gara-gara tersinggung lu bawa ke negara hukum, jadi kasihan si 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 hakimnya ngurusin isi hati orang. Oke? Ibu Faila, "Ya, kalau semuanya pemikirannya kayak lu, ya buat apa ada hukum, kocak," katanya ya. Oke, kita lihat Faila, itu siapa nih Faila? Faila Lestari, playlist, channel kosong semua, about, ya ampun, ampun ampun ampun, 4 Oktober baru dibikin Ibu Faila Lestari. Aduh kalian ini pada oknum, please deh, jangan bodoh, jangan goblok, bikin jangan goblok, ya Ibu Faila atau siapapun nama elu,
Jangan goblok, jangan, lalu ketahuan loh oknum, ketahuan loh ini satu komplotan sama dia nih, sama si user ini, satu komplotan ketahuan, bikinnya di tanggal 4 Oktober. Hari ini gue bikin YouTube ini tanggal 4 Oktober, gitu loh. Atau sudah menjelang subuh nih ya. Nah, oke, jangan begitu ya Ibu Violet, jangan bodoh. Kalau mau jadi oknum supaya mau lulus Shopee kan, lu mau lulus Shopee dong supaya bisa naik pangkat kan. Nah, lu harus gunakan email yang sudah lama. Oke, supaya tidak ketahuan lo ini oknum. Dan channel lo ini harus bikin channelnya bagus. Jangan cuma kosong begini. Kalau kosong begini ketahuan lo oknum. Oke? Ya, Ibu Fania. Bukan Fania ya, Faila. Oke. Terus gue bilang, "Please Om, kocak nggak apa-apa deh, sekocak-kocaknya nggak apa-apa deh, ya. Yang penting jangan bawa emosi pribadi ke ranah hukum, please ya Om, please ya, Om oknum, ya. Dan gantilah emailnya ya, supaya nggak ketahuan ya." Oke. Lanjut, Bapak Edi, biar sama-sama enak sih sebaiknya host juga klarifikasi permasalahan-permasalahan pengaduan, jangan hanya satu sisi. Terus gue bilang, "Maksudnya, bukankah pengaduan ini bertujuan untuk mengklarifikasi?" Gue bilang. Terus, si Pak Edi bilang, "Ini bisa jadi langsung opini karena di medsos," menurut saya sih. Terus saya bilang gini, "Terpaksa Pak, jalur resmi sudah ditempuh. Kita rakyat tidak punya power apapun kecuali memviralkan." Terus dia bilang, "Oh ya sudah kalau memang sudah mengkonfirmasi jalur resmi ke pihak pajak, good job," katanya. Oke. Nah, user lagi nih ya. Ini user lagi kita siapa ya? Budi Saputra 00 bikinnya aduh. Seru seru seru. Oke, seru Bos seru Bos. Tanggal 4 Oktober, sama kayak tadi, ada Budi Saputra lah, ada Faila lah, ada Pak Budiman lah, ada Pak Ridwan lah, satu grup semua nih Bos, teman-teman ya, satu grup semua. Semua orang ini, yang oknum-oknum ini, baru bikin email Gmail dan YouTube-nya hari ini. Oke, dia baru bikin hari ini, langsung dia nyampah di konten gua, dia nyampah dari atas sampai ke bawah. Tapi jadi rame sih, bagus juga ya. Ya bagus juga ya, jadi rame konten gue ya. Ya ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Oke, ada hikmahnya. Oke, Bapak user Budi Saputra, please dong oknum, lu jangan bodoh ya, jangan bodoh. Kalau mau bikin konten, mau bikin sampah di konten gua, jangan pakai email yang baru. Gunakanlah email yang sudah lama, supaya tidak ketahuan lu ini oknum. Aduh, aduh, Pak Budi Saputra, pinter dikit dong, ayo dong. Jangan bodoh-bodoh gitu. Oke, kasihan sih nontonnya. Kelihatan banget minim literasi perpajakan kreatornya. Ujaran kebencian juga padat nih. Terus gue bilang, ini oknum akan lulus Shopee dengan nilai di atas 30 deh. Congrats. Gue bilang, hilang dia. Oke, ada lagi nih. User lagi. User lagi. Ini tapi kayaknya siapa ini ya? Ibu Genila Jaya. Ada fotonya. Kalau fotonya mungkin bukan oknum ya. Tapi Oktober juga. Ampun, Oktober juga. 4 Oktober dia bikin akunnya. Ini foto siapa ini? Oke, kita cari fotonya teman-teman ya. Kita cari fotonya, kita lihat ya. Kita lihat fotonya nih. Kita nggak tahu nih siapa teman-teman ya. Kita lihat, kita screenshot. Nah, kita screenshot, kita cari di Google. Oke, kita cari di Google. Eh, Oke, kita cari di Google. Gimana cara cara mencari di Google ya? Ini copy image. Search image di Google ya, kita search ya teman-teman ya. Kita search email ini. Oh, ini. Oke, jilbab selfie. Oke, oke. Orang ini nggak ada ya? Ada, si bapak ini nggak ada nih. Jadi, entah ya, si Oktom ini entah ngambil dari mana dia, entah ngambil dari mana ya dia. Luar biasa, Ibu Genila. Luar biasa. Aduh, teman-teman oknum, jangan bodoh dong. Lu nggak lulus nih ujian Shopee nih, nggak bisa naik pangkat, coy. Nggak bisa lu naik pangkat begini caranya. Masa bikin email di 4 Oktober, hari ini bikin email, hari ini bikin nyampah, nggak bisa bos, ya, nggak bisa ya. Ibu lulus Shopee, ibu ini sudah ada fotonya. Lu udah bagus bikin foto, kan teman-teman tadi kan nggak ada foto tuh, teman-teman lu tadi tuh nggak ada foto, lu ini ada foto, udah bagus, oke? Lu ini ada foto udah bagus, oke? Nah, tetapi ketahuan email lu itu begitu. Aduh, memang goblok nih orang-orang. Bercanda ya, bercanda teman-teman ya. Oke, Google Lens. Oke, lanjut nih, lanjut nih.
Seru nih guys, seru ya. Lanjut lanjut, seru seru seru. Oke, eee, harusnya disebutkan tuh pajak mana, kalau perlu nama petugasnya siapa, biar kita bahas oknum ini, gitu kan. Nah, orang ini mau menjebak gue, gitu ya. Sebutin namanya, nanti gue dilaporin sama orang ini kan. Nah, terus di print screen-an itu ada nama petugas dan kantor pajaknya kok, mungkin lupa disensor katanya, oke. Terus gue bilang, "Wow, diam-diam dong." Oke. Lanjut, Bapak Christine Sugito. Bukannya saat ini AR bisa akses ke nasabah perbankan kalau dana nasabah di atas 1 M, SP2DK lagi rame nih. Yes, kata kata gue, tapi kok nggak punya rinciannya ya? Terus, beberapa kontennya cenderung menggiring opini saja tanpa bukti. Katanya smart kok kayak gini, jadi konsultan jangan baper. Oke, kita lihat siapa dia. Bapak Raska Rasan. Oke, no video Maret 2020. Oke, berarti bukan oknum ya, sudah lama. Atau dia sudah oknum yang sudah lulus qualified ya. Oke, gue bilang nih, wah ciri-ciri oknum nih, langsung saja menuduh tanpa kasih bukti video yang mana, menit ke berapa, detik ke berapa, argumen yang mana. Iya dong, lu kasih argumen mesti ada tag dong yang mana mengirim opini ya. Kayaknya mau daftar di Shopee ya Pak, nanti saya kasih deh diskon biaya pendaftaran, gue bilang. Terus ada bapak yang bilang, itu semua bukti sudah dibuka dalam batasan yang wajar sesuai dengan proporsinya tanpa menyebut nama oknum dan lokasi kantor. Namun, saya setuju bahwa video ini masih bersifat sepihak, tapi apa AR berani klarifikasi atas keluhan tersebut? Gua langsung jawab, harusnya berani lah ya, demi bangsa dan negara. Jokowi aja berani kok cawe-cawe pemilu yang harusnya bukan urusannya dia. Berani tuh nggak ada masalah. Masa takut sama Jokowi? Kan tadi si Ibu ini lebih hebat dari Jokowi kan? Oke. Ada yang bilang, "Disurati salah, nggak disurati katanya minta surat resmi." Hadeh. Bapak Hawk Reader, itu kan mengkonfirmasi terkait rekening yang beda dengan SPT. Yang menurut Ane, selanjutnya burden of proven-nya ada di WP. Ini tadi nih ya, yang Hawk Reader tadi ya, kita lihat Hawk Reader tadi. Wah, si Zelensky, bukan Zelensky, siapa namanya itu? Lupa gue namanya siapa, Abah Yeyen Kendor. Burden of proven-nya ada di WP. Secara sederhana, kalau orang sudah memenuhi hak dasar hidup, pasti selanjutnya akan memenuhi untuk penambahan harta kekayaan. Gue masih nggak ngerti. Terus gue bilang, bisa cilaka bos, kalau beban pembuktian ada di WP. Langsung aja tulis nilai 100 miliar. Biar si WP yang buktikan sebaliknya. Kan mampus kalau begitu. Mampus bos. Kemudian Ibu Liani, lapornya kemana Pak Awan kalau ada AR yang nggak beres? Ke sini Bu ya, wise.kemenkeu.go.id ya. Bapak Ayub, konsultan katro, cerewet pula, mainnya ngadu-ngadu, nggak ada AR minta duit, ini kacau. Oke lanjut, kita lihat siapa Pak Ayub ini ya. Pak Ayub siapa? Wah serem juga nih, it's me. Wah, suara Cino. Oh ini orang suka apa ini? Majelis lucu, Sport Asia. Oh banyak ini orang, banyak ini orangnya. Nggak ada video dia cuma ini, cuma channel doang. Oke, wah. Wah, KPP Pratama Ternate. Ini dia ya, gue nggak tahu ya apakah dia orang sana, kita nggak tahu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Bukan gue ini ya, KPP Pratama Tangerang Barat, dia subscribe juga. Kita nggak tahu teman-teman ya. Apakah dia orang dalam atau apa, kita nggak tahu ya teman-teman ya. DJP nih, ketahuan nih. Ketahuan bro, oknum lu. Ya ketahuan, jangan gini dong. Lu kalau mau jadi oknum, lu mesti menghilangkan yang beginian ini. Yang gini-gini mesti lu hilangkan dari status YouTube lu, yang gini-gini nih. Nah, KPP jangan. Lu tuh mesti follow motivator, lu mesti follow artis, pemain bola, Cristiano Ronaldo, boleh lah. Messi itu boleh. Jangan lu follow beginian, ketahuan lu oknum, ya, ketahuan lu orang dalam. Jangan, jangan ya. Ya, teman-teman oknum yang mau lulus Shopee jangan, jangan ya. Lu mesti follow orang-orang yang tidak berhubungan dengan pajak supaya tidak ketahuan lu ini oknum, supaya lu terlihat natural. Oke? Nah, Bapak Ayub, thank you, Pak. Bapak Ibu Warnika, apakah bahasa baku harus pakai emoji, Bang? Wah, kekek. Lebay banget, apa-apa dibilang tidak ramah. Ya, oke. Tidak sih, gue bilang. Jadi lebay ya kalau bertanya kepada pejabat publik. Piye tuh, gue tanya gitu. Terus ada yang bilang, mantap Pak Awan, boleh di-share nggak ujian Shopee-nya? Gue bilang ada di bagian deskripsinya Pak, linknya. Oke, thanks Pak. Sejauh ini yang paling jauh. Oke, ya betul. Ada lagi nih, user lagi nih. Justru kamu yang oknum ya, oknum konsultan pajak pengadu domba, menyebarkan berita tidak benar dan mengandung ujaran kebencian. Bisa kena undang-undang ITE loh. Nah ini nih, dia menggiring ke undang-undang ITE, tapi siapa dia? Kita lihat, siapakah Bapak ini? Judulnya baru lagi, Netflix, teman-teman. Playlist, channel, about.
tanggal 4 Oktober, teman-temannya dia lagi, satu grup ini teman-teman. Ini ya bisa satu grup, bisa satu orang loh. Oke, bisa satu grup rame-rame, bisa satu orang. Kita nggak tahu pelakunya ya. Jangan-jangan ini si terduga nggak tahu ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Jangan nuduh ya, nggak boleh ya. Kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi gua nggak ngerti nih, oknum ini setelah gue laporkan jadi rame video gua dikomentari oleh orang-orang seperti ini, yang baru bikin hari ini channel-nya, baru bikin Gmail hari ini, langsung nyampah di video gua, dan banyak sekali dan masif sekali, oke. Gue tidak tahu oknum itu ada siapa di belakang dia, backup dia siapa kita nggak tahu teman-teman. Jangan-jangan besok channel gue hilang, kita nggak tahu teman-teman ya, kita nggak tahu ya teman-teman, oke. Nah kita lihat nih ya, oknum ini siapa sih di balik dia nanti ya teman-teman. Tanggal 9 Oktober, hari Senin jam 10 pagi, kita akan live Instagram di KPP tersebut. Kita akan ketemu langsung dengan oknumnya. Kita mau tahu siapakah dia. Jangan-jangan saudaranya Kaisang dia. Kita nggak tahu ya. Oke, gue tanya ya. Gue bilang, by the way, brother baru mau buat akun hari ini ya. Kelihatan tuh di satu channelnya. Ups, iya. Ketahuan ya. Ketahuan ya. Oke. Terus ada yang bilang nih, keren Pak Awan ya. Oke. Kemudian ada yang bilang up. Oke. Oke, ya teman udah habis teman-teman ya, udah habis. Luar biasa, ini mau hampir 2 jam teman-teman ya. Gila ya. Hebat teman-teman ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Se Segitu masifnya oknum ini yang baru bikin akun, masuk ke dalam channel gue, kemudian bikin sampah di channel gue, kemudian bawa-bawa undang-undang ITE, setelah kita analisa ternyata oknumnya baru bikin email hari ini, baru bikin channel YouTube hari ini, dan baru 2 jam tadi ya, baru 2 jam sebelum dia bikin komentar, dia tuh baru bikin akun teman-teman. Jangan-jangan dia baru bikin akun, kemudian baru klik klik klik, yes yes yes, apa gitu, terus cari email gue, gitu. Terus cari cari akun gua di YouTube gitu, terus langsung komentar. Kemungkinan begitu teman-teman ya, kemungkinan ya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi kesimpulannya, apakah Anda pernah mengalami hal seperti yang gua alami, pernah mengadukan juga, silakan tuh tulis di kolom komentar ya. Dan disclaimer lagi teman-teman ya, buat Anda-Anda oknum yang tadi itu bikin bikin apa, YouTube baru itu, jangan begitu ya ketahuan ya. Dan gue mau kasih tahu lu ya, buat teman-teman lu, apakah lu orangnya atau teman-teman lu atau itu oknum teman lu atau saudara lu atau apa gitu ya, sehingga lu mau bantuin dia, gue mau disclaimer. Gue memviralkan ini bukan untuk menghukum dia, oke? Gue bukan mau menghukum teman lu ini, bukan ya. Gue itu pengen reformasi perpajakan, oke? Teman lu ini perilakunya buruk, oke? Teman-teman oknum ya. Jangan lalu lu demi membela dia, lu sampai bela-belaan bikin akun baru, kemudian nyampah di komentar gua ya, gitu. Niat gua dengan niat lu tuh baik sama-sama, dan niat si oknum ini juga baik. Kita sama-sama pengen reformasi perpajakan, oke? Kita pengen sama-sama negara ini maju. Kan mungkin lu punya saudara, punya anak, punya keluarga, lu pengen anak lu maju kan, ya kan? Gue sih nggak punya anak ya, belum berkeluarga. Mungkin lu punya anak, mungkin si oknum itu punya anak, lu pengen kan anak lu itu hidup maju kan, hidup senang gitu kan, bukan hidup dari gratifikasi lu kan, enggak kan? Nah, lu pengennya hidup mereka maju kan. Nah, kalau negara ini mau maju, perilaku petugas pajaknya harus diubah, harus diperbaiki ya. Nah, kita ini manusia, bisa bersalah, gitu. Lu makan nasi, gua makan nasi, kita bisa salah. Kalau lu salah, lu minta maaf, kalau gua salah, gua minta maaf. Nggak ada masalah toh, dan kita berbaikan lagi, gitu. Tetapi perilaku oknum itu ketika dijawab dia tidak mau menjawab, itu salah perilakunya, oke? Itu lebih hebat dari Jokowi. Jokowi aja kalau ditanya oleh rakyat dalam bentuk DPR, dalam bentuk hak angket, dia harus datang dan menjawab. Lah, oknum ini lebih hebat dari Jokowi, dia tidak mau menjawab pertanyaan gua sebagai rakyat, gitu. Apalagi pertanyaan gua sehubungan dengan kasusnya gue, ya mesti dijawab dong, gitu loh. Oke, kan ya udah deh, itu ya teman-teman ya. Nah, oke, ini gue mau promosi lagi teman-teman ya, baru awal bulan gue mau promosi untuk program KPP ini, KPP lagi, program STP teman-teman ya. Program STP ini buat teman-teman yang
mau bertanya seputar pajak, akunting, atau lu mungkin takut dengan petugas pajak, lu mungkin takut dengan ketemu oknum. Apakah lu udah siap kayak gue nih diserang habis-habisan sama si oknum ini dan teman-temannya ya? Apakah lu siap ya? Kalau lu belum siap, lu datang ke pelatihan gue ya, ke kelas gue namanya siapatakutpajak.com ya, siapatakutpajak.com. Lu gabung ke sana, kita akan berdiskusi secara langsung di hari Jumat malam ya teman-teman, Jumat malam jam 8 malam kita diskusi dan khusus untuk batch ke-6 ini kita ada promosi, lu bisa konsultasi langsung dengan gue, 45 menit ya, 45 menit diskusi langsung, cuma 1 kali aja, gitu ya teman-teman. Silakan daftar di www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com dan sampai jumpa hari Jumat malam nanti guys. Oke, sampai jumpa teman-teman semua.